Oke, mohon izin acaranya akan segera Mika mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang Sobat Baca semuanya. Oke, ini jam 13 ya, waktu Indonesia Barat, jam-jam rawan, apalagi di bulan Ramadan ya, tapi semoga Sobat Baca semuanya tetap dalam kondisi semangat ya. Oke, yang kami hormati Kak Ika Lutfi Al-Zuhri atau Kak Lutfi, dan Kak Jiwo Narendra Purwanto atau Kak Jiwo selaku narasumber yang telah berkenan hadir. Selamat siang Kak Lutfi dan Kak Jiwo. Serta Ya, yang kami siang Mika. hormati, selamat siang. Oke, serta yang kami hormati seluruh peserta Ngobras 3 Sharing Knowledge yang telah bergabung bersama kita semua. Oke, sebelum memulai acara siang hari ini, mungkin Sobat Baca udah mulai agak lemes ya. Jadi Mika mau pantun dulu. Boleh dijawab cakep, boleh di-unmute atau ditulis di kolom chat sambil kita tes semangat Sobat Baca siang hari ini. Burung Nuri terbang ke seberang, cakep. Hinggap sebentar di pohon cemara. Kalau mimpi kuliah ke negeri orang, hari ini kita belajar cara meraihnya. Luar biasa, boleh kasih applause, virtual applause untuk kita semuanya. Sebuah perjalanan yang besar biasanya dimulai dari langkah kecil, Sobat Baca. Begitu pula dengan mimpi untuk bisa melanjutkan studi ke luar negeri. Barangkali Sobat Baca banyak yang pernah membayangkan bagaimana rasanya belajar di kampus internasional, bertemu orang dari berbagai negara, dan membawa pulang ilmu untuk membangun negeri. Namun, seringkali kadang mimpi itu terasa jauh ya Sobat Baca, bukan karena tidak mungkin, tapi karena kita belum tahu bagaimana jalannya. Nah, melalui acara Ngobras 3 hari ini, spesial sekali, kita akan membuka sedikit demi sedikit jalan tersebut. Langsung bersama dengan para awardee yang telah menjalaninya. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, izin memperkenalkan diri. Nama lengkap Mika, Mika Zumratun Mardia, Sobat Baca bisa panggil Mika, yang akan menemani dan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Oke Sobat Baca, ngobras atau ngobrol bareng Sobat Baca Kemenkilip ini merupakan salah satu agenda rutin ya dari Perpustakaan Kementerian Keuangan. Dan hari ini kita akan ngobrolin hal yang luar biasa, sangat spesial Sobat Baca, yaitu terkait dengan sharing knowledge, strategi, lolos beasiswa, dan pengalaman awardee dari Australia Award Scholarship bersama dengan saya, Mika, sebagai host dan juga Kak Ika Lutfi Al-Zuhri serta Kak Jiwo Narendra Purwanto sebagai narasumber. Oke, bicara terkait ngobras, buat teman-teman sobat baca yang hari ini sudah bergabung, barangkali mau coba cek info terkait Kemenq Library, sobat baca bisa cek infonya di kolom chat, nanti akan dikirimkan oleh panitia ya. Karena semua sobat baca yang bergabung siang hari ini bisa bergabung, baik dari Kementerian Keuangan maupun non-Kementerian Keuangan, bisa mendapatkan akses perpustakaan digital dari Kemenq Library. Oke, sambil menunggu rekan-rekan lain bergabung, Sobat Baca, jangan lupa bahwa dalam rangkaian acara siang hari ini, nanti akan ada satu penanya terbaik. Jadi silahkan prepare yourself untuk memperhatikan dengan seksama materi dari pemateri, kemudian siapkan pertanyaan terbaik yang nanti akan dijawab langsung oleh pemateri kita siang hari ini. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke inti acara nih, Sobat Baca di sini, adakah yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri? Boleh ditulis di kolom chat. Barangkali ada yang siang hari ini ikut karena tahun ini mau coba. Atau barangkali ikut karena butuh informasi buat pasangannya, buat temennya. Silahkan ditulis di kolom chat. Siapa yang punya mimpi untuk melanjutkan studi ke luar negeri? Kuliah ke luar negeri tapi tetap WNI, siap luar biasa tentunya ya. Oke, Sobat Baca yang lain silakan. Nah, kalau boleh tahu nih, negara mana yang Sobat Baca ingin tuju untuk bisa melanjutkan studi ke luar negeri? Boleh, kalau mau unmute silakan, atau mau ditulis di kolom chat juga sangat boleh.
Oke, pasti sangat beragam ya negara tujuan yang Sobat Baca nantinya ingin tuju untuk bisa melanjutkan studi belajar di luar negeri. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas satu persatu bagaimana step by step untuk bisa mewujudkan mimpi Sobat Baca tersebut. Tapi sebelum itu, Mika mau mengajak seluruh sobat baca yang ada di Microsoft Teams yang hari ini untuk sejenak mengaktifkan kamera terlebih dahulu, karena kita akan melakukan foto bersama sebagai dokumentasi dari kegiatan Ngobras 3 pada siang hari ini. Jadi silakan pada sobat baca untuk bisa menyalakan kamera supaya nanti kita bisa foto bersama sebagai dokumentasi. Kami tunggu sobat baca untuk dapat bersiap, silakan. Ya, yang barangkali hari ini tidak ada kendala jaringan, boleh sambil diaktifkan kameranya. Kita akan langsung foto bersama dengan para pemateri yang sangat luar biasa hari ini. Oke, silakan barangkali mau bersiap dulu, kami tunggu. Oke, untuk tim aman? Sudah standby, kita akan foto bersama. Oke, aba-aba akan diberikan dari Mika. Kita akan ambil foto dalam 3, 2, 1. Oke, sekali lagi boleh kasih senyum yang paling cerah, senyum yang paling sumringah untuk menyambut Jumat berkah hari ini. Oke, 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak Sobat Baca. Luar biasa ya hari ini, hari Jumat ternyata semuanya sangat cerah ya, semangatnya pun juga membara, menyala sampai ke sini. Luar biasa. Oke Sobat Baca, selanjutnya kita akan memasuki sesi sharing session terkait strategi lolos beasiswa dan pengalaman awardee Australia Award Scholarship, yaitu program beasiswa dari Australian Government yang memberikan kesempatan untuk para mahasiswa dari berbagai negara. Tidak menutup kemungkinan Sobat Baca adalah selanjutnya ya, untuk melanjutkan studi pasca sarjana di universitas terbaik di Australia. Tentunya siang hari ini dengan para pemateri yang luar biasa, kita nanti akan mencoba mengulik dari dua sudut pandang Sobat Baca. Yang pertama, sudut pandang dari single fighter kita. Ada Kak Ika Lutfi Alzuri, Kak Lutfi, awardee dari Master of Design University of New South Wales. Kemudian sudut pandang yang kedua, itu dari family team oleh Kak Jiwo Narendra Purwanto, Kak Jiwo, awardee Master of Laws and Master of Intelligence, Macquarie University. Luar biasa sekali. Mungkin untuk siang hari ini kita akan mulai dulu dari Kak Lutfi. Untuk Kak Lutfi, selamat siang. Ya, selamat siang Mika. Selamat siang Halo, Sobat selamat Baca siang Kak semua. Lutfi. Ya, selamat siang. Suaraku kedengeran nggak ya? Oke, Kak Lutfi untuk audionya kebetulan belum terdengar dari Mika. Oke, sebentar. Udah terdengar? Oke, sembari kita menunggu Kak Lutfi lagi prepare ya teman-teman, boleh silakan teman-teman persiapkan kira-kira pertanyaan apa saja yang nanti akan diajukan. Oke, sudah terdengar ya, aman? Apa udah kedengeran? Oke, siap. Baik, kalau gitu silakan untuk Kak Lutfi, waktu dan tempat disilakan. Oke, suara saya sudah terdengar ya? Oke, siap. Selamat siang teman-teman semua, Sobat Baca. Salam kenal, salam sehat juga. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di siang hari ini, walaupun melalui virtual. Halo juga Mika, terima kasih sudah membuka acara dengan sangat baik ya. Lalu juga halo Mas Diwo, apa kabar Mas Diwo? Alhamdulillah, Bapak Lutfi. Apa Ya, kabar Pak Lutfi? kebetulan Mas Diwo ini rekan satu kohort ya waktu itu. Jadi kami berangkat itu di 2024. Ya betul ya Mas Diwo ya. Dan baru saja Alhamdulillah di awal 2026 kami sudah kembali ke Kementerian Keuangan. Eh, Mungkin aku akan share screen ya. Sebentar. Oke, apakah sudah masuk? Apakah sudah terlihat? Oke. Sudah. Sip.
Oke, sebelumnya karena kan ada peribahasa ya, kalau tidak kenal maka tidak sayang, maka sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Lutfi Alzuri. Kebetulan kemarin beruntung mendapatkan beasiswa Australia Awards Scholarship. Major yang saya ambil adalah Master of Design, spesialisasinya di digital design, branding, dan UI UX. Karena pekerjaan sebelumnya full di kehumasan, jadi memang sangat relevan dengan HCDP unit setempat, sehingga pada waktu itu timingnya pas dan ada kebutuhan di HCDP dan juga ada kebutuhan di field of study-nya Australia Awards. Ini juga ada sosial media dan email, jadi just in case untuk teman-teman atau sobat baca yang ingin butuh bantuan untuk berdiskusi mungkin atau bertanya-tanya tentang AS, feel free aja untuk colek gitu kan, karena misi kami sebagai scholars atau awardee yang sudah pulang tentu juga mengajak teman-teman sobat baca untuk mengikuti jejak kami untuk terus melanjutkan studi, khususnya dalam case ini adalah ke Australia. Mungkin informasi awal dulu apa itu AAS, mungkin banyak juga dari sobat baca yang belum familiar, karena sebetulnya AAS itu sudah cukup lama ya, sudah ada beasiswa, tapi memang secara awareness itu tidak setinggi beasiswa nasional kita, seperti LPDP gitu ya. Nah, maka dari itu, ini adalah highlight singkatnya tentang Australia Award Scholarship. Jadi singkatnya adalah beasiswa yang dibiayai oleh pemerintah, tapi pemerintahnya adalah pemerintah Australia. Jenjangnya itu ada untuk S2 dan S3. Jadi kalau sobat baca udah memiliki studi master, bisa juga nih langsung mengikuti Australia Awards untuk mengambil yang PhD-nya, seperti itu. Nah, fokus utamanya tentu pada leadership dan impact development, karena perjanjian-perjanjian dilakukan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia tentu mengutamakan kepada sumber daya manusianya. Jadi memang yang berdampak, karena kalau nggak salah syarat utamanya itu harus sudah berkontribusi minimal 2 tahun. Jadi tidak seperti beberapa beasiswa lainnya yang kalau fresh graduate itu bisa ambil lagi lanjut ke master atau PhD. Nah, kalau di Australia Award Scholarship itu harus memiliki kontribusi. Karena bagi AS, kontribusi sekecil apapun itu mereka sangat mengapresiasi. Jadi jangan minder, jangan takut kayak, wah kan baru 2 tahun awal belum mengeluarkan atau memberikan kontribusi yang berarti. Itu jangan khawatir, karena AS sangat mengapresiasi effort atau kontribusi sekecil apapun, karena mereka percaya bahwa kontribusi sekecil apapun itu pasti berdampak, seperti itu. Nanti mungkin kita bisa bicara lebih lanjut, aku akan highlight tentang AS itu sendiri. Lalu, nah, apa aja sih fasilitas yang akan diberikan sama pemerintah Australia? Tentunya itu pasti ada living allowance. Living allowance itu pasti berupa stipend atau berupa uang jajan ya, yang itu baik untuk hidup dan juga untuk kuliah. Nah, kalau tuition fee itu udah pasti di cover seluruhnya. Untuk periode biasanya AS bisa menawarkan antara 1 tahun, 1,5 tahun, atau 2 tahun. Itu tergantung uni dan tergantung majornya. Mungkin nanti Mas Iwo bisa nambahin ya dari segi jurusannya. Yang pasti living allowance. Nah, living allowance ini kita akan dibayarkan itu setiap 2 minggu sekali. Jadi kalau mungkin sobat baca mulai compare kan, wah living allowance-nya gedean mana nih dengan beberapa beasiswa lainnya. Tergantung, kalau 1 bulan itu ada 5 minggu, kalau dibayarnya per 2 minggu pasti akan lebih besar, seperti itu. Nah, itu untuk living allowance. Yang kedua itu ada establishment. Nah, establishment ini biasanya dibayar di awal ketika kita sudah tiba di negara tujuan, in this case Australia. Jadi ketika kita sudah sampai di Australia, kita dapat establishment. Kalau nggak salah besarannya itu sekitar 5.000 Australian dollar ya Mas Dio ya. Itu ketika kita sampai itu kita akan langsung diberikan. Itu untuk settlement, untuk adaptasi, ataupun nanti kalau yang misalnya bawa keluarga itu bisa digunakan untuk bayar asuransi gitu ya. Nanti mungkin Mas Dio akan lebih banyak bicara tentang hal itu. Lalu yang ketiga untuk OSHC ya, ini Overseas Student Health Cover. Jadi ini adalah asuransi jiwa dan beberapa hal yang di cover di dalamnya. Jadi kalau untuk Australia sendiri ketika kita menjadi student, kan visa kita visa student. Nah, itu kita sebagai scholars itu sudah auto assign mendapatkan single insurance. Itu nanti besarannya berapa itu tergantung, karena tadi kan Mikil sudah menjelaskan kan, kayak saya pribadi itu single fighter, saya sendiri ke Australia. Nah, nanti Mas Dio bersama keluarga itu berbeda tentunya.
cover yang harus dibayarkan itu berbeda. Nah, ini udah bener tuh. Lalu berikutnya ada transport. Nah, transport di sini adalah ini tergantung dari state-nya ya. Ada yang di Sydney, Melbourne, Darwin, Perth, dan Tasmania. Itu tergantung dari state masing-masing. Tapi biasanya kita akan mendapatkan sebuah potongan harga yang dimana ini cukup cukup banyak jika ingin melakukan saving gitu loh dibanding dengan beberapa beasiswa lainnya. Lalu poin selanjutnya adalah complementary. Di sini, nah, serunya AAS itu adalah ketika kita sampai di sana, dari uni itu kita punya representatif. Itu namanya SEO atau Student Contact Officer. Jadi kalau teman-teman sobat baca ada masalah tentang perkuliahan, tentang mental health-nya, atau tentang tugas, atau tentang apapun mengenai perkuliahan, itu bisa berdiskusi dengan Student Contact Officer. Di sini basically teman-teman akan dapat support apapun itu bentuknya. Baik itu tadi ya berupa apa namanya diskusi, atau mungkin nanti ada kunjungan atau bantuan-bantuan lainnya itu nanti bisa dibantu sama Student Contact Officer. Selanjutnya ada SAS. Nah, SAS ini itu sifatnya itu bantuan dari pemerintah Australia juga. Ini bisa digunakan untuk conference, untuk seminar, untuk kalau misalnya di PhD itu ada field work trip. Nah, itu bisa digunakan. Jadi itu di luar living allowance dan sebagainya. Jadi teman-teman masih bisa belajar sambil bermain ke state lain, sambil conference, sambil seminar, itu nanti ada dana pendukungnya dari pemerintah Australia dan banyak lainnya. Mungkin nggak bisa aku sebutkan satu-satu karena kebetulan mungkin saya spill dikit bahwa nanti akan ada sesi selanjutnya. Aku nggak tahu kapan. Itu akan nanti kita ngomong langsung dengan AAI. Nanti mungkin teman-teman sobat baca bisa konfirmasi tuh update-nya. Apa mungkin besarannya atau apakah ada benefit lainnya yang akan didapat di tahun-tahun berikutnya. Oke, selanjutnya, nah seleksinya seperti apa sih? Nah, seleksinya sebenarnya AS itu cukup, menurut saya pribadi itu cukup singkat dan padat ya, karena ketika pendaftaran dibuka itu dari Februari sampai April, itu biasa di Agustus, teman-teman kalau sudah keterima, itu sudah harus pre-departure training di Bali. Gitu ya Mas Diwo ya kalau nggak salah ya. Jadi memang sangat cepat timeline-nya. Nah, periode timeline itu kurang lebih seperti ini, yaitu ada pendaftaran, itu biasa di aplikasi, di online, itu dari Februari sampai bulan April. Dalam beberapa case bisa diperpanjang, kayak waktu COVID itu kalau nggak salah diperpanjang sampai Juni. Tapi biasanya pembukaan di Februari dan pendaftaran itu ditutup di bulan April. Lalu ada IELTS di sini. Nah, di sini mungkin ketentuannya kan kalau waktu mendaftar IELTS kan pasti ada tuh IELTS itu harus berlaku hingga tahun berapa dan ada skor overall-nya berapa. Nah, jika memang menurut AAI selaku penyelenggara penyedia beasiswa AS ini dirasa belum cukup, nanti akan dilakukan tes IELTS yang dimana seluruh biayanya di-cover oleh pemerintah Australia. Jadi teman-teman tinggal mengikuti tesnya aja. Lalu selanjutnya ada interview, di sini biasanya sebutannya JST ya, itu untuk panelis. Panelis itu biasanya kita ada 3 orang, 2 orang itu biasanya Indonesia yang background-nya itu dari akademik dan profesional, lalu yang satu itu ada representatif dari uni di Australia. Uninya itu tidak selalu relevan dengan uni yang kita tuju, jadi bisa random. Nah, setelah teman-teman lolos, itu nanti akan ada PDT, Pre-Departure Training, itu biasa di Bali. Kalau ditanya berapa lama sih PDT-nya, itu tergantung skor IELTS yang teman-teman sobat baca miliki. Semakin tinggi, biasanya PDT-nya itu semakin singkat, seperti itu. Jadi, jangan khawatir kalau misalnya nilai IELTS-nya masih masih di rata-rata gitu, karena nanti dilatih dan ditren itu di PDT itu sendiri. Jadi jangan khawatir. Lalu, nah, ketika PDT itu biasanya sampai akhir tahun. Lalu di awal tahun berikutnya sudah langsung harus berangkat gitu kan, sudah harus tiba di Australia. Jangan khawatir, biasanya kita tiba di Australia itu lebih awal dari teman-teman beasiswa lainnya. Jadi teman-teman akan lebih beradaptasi lebih awal, mencari akomodasi itu lebih awal, tidak perlu bersaing dengan teman-teman beasiswa lainnya. Akan harus, ya tadi ya, kalau misalnya ajak keluarga atau ada keperluan segala macam tuh teman-teman bisa ngurus lebih dulu, karena datangnya lebih awal. Biasanya tuh sebulan setengah lebih awal daripada teman-teman lainnya. Kalau biasanya perkuliahan itu dimulai Februari, awal Januari itu 2-3 hari setelah tahun baru tuh biasanya udah diberangkatkan.
Nah, kenapa harus diberangkat lebih awal? Karena dari uni masing-masing itu nanti ada proses IAP atau Introductory Academic Program. Di sini basically sama kayak PDT, cuma di sini lebih pengenalannya lebih ke kampus, baik nanti bagaimana pembelajaran di kampus, benefit apa aja di kampus, ada organisasi atau community apa aja di kampus yang bisa teman-teman ikuti. Kalau misal belum mencari akomodasi yang long term, itu nanti bisa dibantu. Lalu misal bagaimana cara mencari kerja, boleh nggak sih kerja seperti itu akan dibahas semua di IAP. Jadi teman-teman bisa benar-benar beradaptasi di Australia itu lebih awal gitu. Jadi ketika nanti memulai perkuliahan, itu nggak ada jet lag lagi, udah nggak ada apa namanya. Biasanya kan teman-teman beasiswa lain tuh seminggu belum perkuliahan baru datang, jadi baru datang seminggu kemudian udah kuliah. Itu kan pasti kayak belum settle kan gitu. Jadi teman-teman itu nanti akan diberikan keuntungan dari segi durasi, jadi teman-teman bisa beradaptasi lebih dulu. Nah, dalam pendaftaran administrasi Australia Award Scholarship ini tentu kita banyak harus mempersiapkan dokumen. Mungkin teman-teman sobat baca udah ada yang mulai baca requirement-nya sekarang. Nanti mungkin silakan kalau teman-teman ada yang wah sekarang ada update-nya harus ada berkas ini gitu. Itu boleh karena ini masih berdasarkan pengalaman kami yaitu di 2023 waktu itu pendaftarannya berarti ya karena kami berangkat di 2024. Yang pertama pasti personal dokumen. Di sini KTP, KK, akta lahir segala macam itu biasanya mereka membutuhkan untuk dokumen awal itu dalam in English gitu kan. Nah, jadi kalau teman-teman sobat baca yang mungkin lahirnya masih di bawah tahun 2000 itu kan masih satu bahasa ya, bahasa Indonesia. Nah, itu harus teman-teman siapkan untuk ditranslate dulu dengan penerjemah tersumpah gitu. Tapi kalau teman-teman yang lahir setelah 2000 itu kan udah bilingual, udah ada Indonesia English. Nah, itu nggak masalah, itu bisa langsung dipakai. Begitupun dengan ijazah, begitupun dengan transkrip ijazah S1 kalau teman-teman mau ambil master atau ijazah S2 kalau teman-teman ngambil S3 di Australia. Nah, itu ada beberapa yang ijazah atau transkripnya itu masih satu bahasa. Nah, itu harus teman-teman siapkan translate lagi dengan penerjemah tersumpah untuk ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Itu adalah dokumen paling awal karena ini kan assessment profiling untuk data pribadi, biodata teman-teman sendiri gitu kan. Nah, yang kedua, ini ada recommendation letter. Kalau nggak salah pada waktu cohortku di 2023 itu hanya membutuhkan profesional atau atasan langsung. Nanti koreksi ya Mas Diwo ya. Jadi cuma hanya butuh atasan langsung. Kalau di 2024 itu ternyata AS membutuhkan recommendation dari akademik. Nah, di akademik itu biasanya di-encourage, apa namanya, rekomendasi dari akademik itu harus dari uni atau instansi di mana teman-teman waktu melakukan studinya, baik D3, S1, atau S2-nya. Jadi kalau misalnya S1-nya di uni A, kalau bisa rekomendasi akademiknya dari dosen atau siapapun yang kenal teman-teman itu dari uni A juga gitu, biar relevan, karena itu bagian part of profiling. Meskipun dosennya udah pindah uni atau apa, itu kan masih bisa dijelaskan bahwa kenalnya waktu itu jadi dosen di Uni A seperti itu. Nah, ini baru ada itu kalau nggak salah 2024 gitu ya. Jadi memang jadi teman-teman kalau memang untuk ingin apply AS yang tahun ini, yang kalau nggak salah masih ada 2 bulan lagi kurang lebih, itu teman-teman harus mempersiapkan siapa sih kira-kira recommendation akademik yang bisa teman-teman cari nih. Karena ini merupakan kalau nggak salah mandatory ya untuk di aplikasi yang tahun ini gitu. Lalu kalau untuk PNS sendiri, nah ngomongin PNS sendiri itu ada AS itu kalau nggak salah ada 2 kategori, yaitu ada targeted dan non-targeted. Nah, targeted itu ada dibagi lagi, itu biasanya tentang ada yang daerah, area-area yang memang dituju, itu biasanya beda-beda tiap tahunnya. Lalu ada GOI, itu yang Government of Indonesia yang memang harus PNS atau ASN. Lalu ada juga disadvantaged women, itu di mana yang mungkin kayak kategorinya itu targeted untuk teman-teman wanita yang mungkin single woman atau single parent seperti itu. Nah, itu bisa melalui jalur itu. Nah, karena kita sesama PNS di sini, biasanya kita mengambil yang kategori GOI atau Government of Indonesia. Nah, di jalur GOI ini teman-teman diharuskan apa namanya submit nominating agency. Di sini kasarnya adalah sama seperti recommendation profesional, tapi ini yang mengakui bahwa teman-teman itu berasal dari perwakilan pemerintahan dan biasanya diminta itu minimum itu eselon 2. Jadi kalau mau lebih tinggi boleh, tapi minimum eselon 2. Di situ ada formnya, baik recommendation profesional, akademik, dan nominating agency ini. Formnya udah ada di aplikasi AS, jadi teman-teman tinggal download dan tinggal mintakan langsung ke
pihak-pihak terkait yang memang teman-teman butuhkan gitu kan. Jadi nggak perlu lagi mikir formatnya seperti apa, itu semua udah ada, nanti tinggal diisi dan kalau bisa ditanda tangan dan cap basah itu ya. Nanti mohon koreksi kalau memang ada update. Lalu yang keempat itu tentu harus ada IELTS. Di sini sebenarnya nggak mengharuskan IELTS untuk aplikasi awal kayak TOEFL itu AS masih bisa menerima. Cuma nanti ketika kalau teman-teman meng-apply-nya submit pakai TOEFL, nah tadi tuh IELTS-nya akan harus diikuti. Memang semua biaya dan operasional itu di-cover sama pemerintah Australia, tapi teman-teman harus mengikuti IELTS karena biasanya uni-uni di Australia itu syarat requirements-nya itu harus membutuhkan IELTS. IELTS-nya berapa itu tergantung major dan uni yang teman-teman sobat baca apply nih. Beda uni, beda syarat. Even ya satu uni pun beda major itu bisa beda syaratnya. Jadi itu saya kembalikan ke teman-teman untuk mereview dan mengecek lagi, riset lagi. Kalau mau major ini butuh berapa sih IELTS-nya gitu. Lalu pasti ada yang nanya, kalau LOA gimana? Nah, sebenarnya LOA itu tidak harus ketika melakukan submit aplikasi AS, tapi dari pihak AI pasti akan mengencourage teman-teman punya LOA. Untuk apa? Nah, tadi kan saya menjelaskan bahwa ada proses PDT, habis PDT itu cukup singkat langsung keberangkatan. Nah, setelah proses PDT itu kan ada uni day gitu ya. Semua uni akan dikumpulin termasuk 2 uni yang teman-teman tuju. Nah, disitulah teman-teman akan bisa adjustment tuh mau beda ganti uni tapi majornya sama itu masih sangat possible. Mungkin nanti Mas Iwo bisa cerita sendiri ya. Saya dan Mas Iwo salah satu bukti bahwa waktu di aplikasi apply-nya apa, tapi pas waktu kuliah akhirnya ambil uninya apa, walaupun majornya tidak jauh ya, rumpunnya masih sama gitu kan. Cuma nah tadi ketika proses yang sangat singkat itu, ketika teman-teman punya LOA, itu akan lebih gampang karena ketika kita kembali ke unit, ke tempat kerja setelah PDT di Bali, sampai ke berangkat ke Australia itu di awal Januari, itu biasanya hanya punya efektif 1,5 bulan sebelum libur tahun baru, libur Natal dan tahun baru. Nah, pada saat itu yang kita urus adalah 2 hal, yaitu LOA atau penerimaan sama visa. Kalau di sini konteksnya adalah visa paspor biru, paspor biru. Karena visa itu akan dihandle sama AI. Teman-teman nggak usah khawatir apply-nya gimana, butuh dokumen apa aja, itu nanti dihandle sama AI selaku yang melakukan, yang membantu operasional segala dokumen. Jadi teman-teman pada saat jenjang periode itu hanya mengurus paspor biru, karena kan PNS harus paspor biru, itu segala macam dari izin permit, exit permit segala macam, itu dalam 1,5 bulan. Itu banyak yang cukup struggling, khususnya di PNS ya, karena kan itu prosesnya cukup lama, karena kan mengaitkan 2-3 kementerian eksternal gitu kan. Jadi kita tidak bisa mengontrol prosesnya, bisa cepat, bisa lama. Dan juga LOA. Nah, kalau teman-teman punya LOA, satu hal ini akan lebih cepat. Jadi teman-teman udah langsung terima, uni pun udah bisa welcoming teman-teman di negara tujuan atau di state tujuan. Misalnya karena aku di UNSW udah siap nih ketika aku nyampe di Sydney, mereka pun bisa nanti ada jemputnya atau ngasih akomodasi, ada pertemuan dengan SEO, itu mereka udah bisa ngurus karena udah ada LOA. Jadi itu lebih cepat dalam periode yang singkat itu, teman-teman bisa mempersingkat lah, bisa menyelesaikan semua administrasi lebih dulu. Jadi teman-teman bisa fokus ke paspor biru aja. Jadi memang sebenarnya tidak harus punya LOA, tapi kalau punya itu akan bisa mempercepat proses administrasi pada periode yang singkat itu. Itu kan menurut saya pribadi itu sangat berguna karena kan teman-teman pasti harus packing ya kan, harus mungkin nyiapin baju winter segala macam, harus pamit ke teman-teman, ke orang tua segala macam, apalagi kalau bawa keluarga harus mempersiapkan tuh segala macam. Itu periode yang cukup sangat singkat, 1,5 bulan. Dan untuk proses paspor biru pun itu bisa sangat mepet banget gitu loh. Dan ketika paspor biru bisa tidak keluar, mereka kan teman-teman mau nggak mau harus berangkat dengan paspor hijau. Di mana syarat TB itu ketika mau diakui sama unit masing-masing gitu, nggak hanya Kemenq ya, maksudnya semua pemerintahan, Government of Indonesia, itu adalah harus ada cap di paspor birunya. Itu kan kalau nggak salah ada peraturannya ya. Nah, itu kan kalau teman-teman berangkatnya dengan paspor hijau karena paspor birunya belum selesai, berarti teman-teman nanti harus ngirim tuh dari Indonesia paspor birunya ketika selesai dikirim ke Australia. Nah, ketika balik harus dicap. Karena kalau tidak dicap, tugas belajarnya tidak sah karena tidak bisa dibuktikan dengan paspor biru yang dicap seperti itu. Itu mungkin nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut. Selanjutnya form aplikasi yang teman-teman seperti udah pada tahu ya, periode Februari sampai April harus disubmit.
Lalu dokumen lainnya ini memang khusus PNS, jadi kayak kalau di Kemenku sendiri harus ada semantik, surat bebas sukdis itu dari kepegawaian unit masing-masing. Jangan sampai skip, karena kalau misalnya ada 1-2 hal yang tidak disubmit, nanti malah tidak bisa dilanjutkan proses aplikasi AS-nya. Jadi ini hanya reminder aja bahwa teman-teman kalau memang untuk apply, jangan lupa juga nih apply hal-hal administrasi yang khususnya dibutuhkan dari internal Kemenku itu sendiri gitu kan. Mungkin lanjut dulu. Nah, ini mungkin sedikit, bukan sedikit, tips ini sangat subjektif menurut saya pribadi karena ini tergantung major dan tergantung unit tujuan masing-masing juga. Tapi overall, saya bisa rely on dengan beberapa tips ini karena ketika saya mentoring pun udah beberapa teman yang alhamdulillahnya Januari kemarin sudah berangkat dan Juli besok udah juga akan berangkat keterima AS. Jadi secara overall ini bisa dipakai, tapi please jangan lupa ketika selalu kan bertanya kalau scholarship ya gimana sih tips triknya, gimana sih menjawab aplikasinya, itu jangan lupa tanyakan juga second opinion, third opinion, apalagi yang majornya sama atau industrinya sama. Jadi teman-teman bisa lebih maksimal untuk menjawab pertanyaan, karena kan kalau AS itu sama kayak chevening ya. Jadi kita dikasih beberapa pertanyaan, kita menjawab, tidak seperti LPDP yang kita harus memberikan sebuah narasi besar tentang esainya gitu kan. Itu kita nggak perlu esai. Dan menjawab menjawab pertanyaan di AS ini di aplikasi itu hanya kalau tidak salah membutuhkan 2000 karakter. Bukan 2000 kata ya, itu 2000 karakter. Nanti koreksi ya Mas Jiwo ya. 2000 karakter. Nah, itu termasuk spasi. Jadi spasi itu udah 1 karakter. Jadi teman-teman harus mengemas idenya, isunya sekomprehensif mungkin hanya dalam 2000 karakter. Jadi kalau misal teman-teman punya pengalaman bikin esai sepanjang itu gitu ya, terus ketika teman menjawab AS itu pasti akan sangat berbeda karena dari esai yang panjang yang biasa teman-teman bikin harus dipersingkat, harus dipadatkan menjadi 2000 karakter dan itu disitulah tantangan dan keseruannya. Nah, kalau dari saya pribadi, balik lagi ini karena bersifat subjektif dan tergantung major dan uni yang teman-teman tuju, biasanya ketika saya encourage waktu mentoring beberapa menti yang ingin apply AS, saya selalu mengencourage bahwa menggunakan metode ini, yaitu ada CI dan STAR. Mungkin teman-teman di sini lebih familiar sama STAR ya, karena kan ada situation-nya apa, task-nya apa, lalu action-nya apa, dan result-nya apa. Tapi saya juga mengencourage saya pribadi untuk menggunakan CI. Kenapa? Jadi Australia itu salah satu negara yang habit-nya itu sukanya straightforward, bukan yang berbunga-bunga, bukan yang basa-basi dulu, bukan yang pakai pantun dulu. Mereka maunya straightforward. Tujuannya apa, mau kemana, kenapa, kok Australia gitu, seperti itu. Nah, di CI ini itu bisa teman-teman bisa mengcover semua ide dan isu tadi menggunakan format CI ini, yaitu ada state, jadi dijelaskan dulu. Ini juga bisa dipakai untuk interview ya, jadi state, dijelaskan dulu. Kalau misalnya ada waktu baru di-elaborate, baru dijelaskan, lalu di-exemplify, dikasih contoh, dan lalu di-illustrate. Nah, itu baru dikasih data tuh. Nanti teman-teman bisa explore sendiri atau nanti kita bisa bahas tentang metode ini seperti apa gunainnya. Lalu yang kedua, gunakan data. Kenapa harus gunakan data? Karena sebenarnya gini, salah satu assessment untuk aplikasi AS adalah melihat teman-teman itu selayak atau sudah sekuat apa teman-teman itu untuk menjadi student, sudah sesiap apa gitu. Nah, salah satu keunggulan menjadi student adalah kita harus berbicara, kita harus berargumen menggunakan data. Jadi please ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan AS itu harus menggunakan data-data yang mendukung. Ini ada kaitannya dengan poin ketiga yaitu hindari self claim. Jadi jangan sampai ketika ada isu nih climate change, itu kata siapa? Kata teman-teman doang, kata saya pribadi, atau ternyata memang wah G20 juga ngomongnya kayak gitu. Oh, pemerintah pusat juga ngomongnya kayak gitu. Oh, ternyata Australia pun salah satu pilarnya ternyata memang climate change. Jadi itu memang didukung, bukan self claim. Jadi kayak oh ini tuh urgent, kata siapa gitu kan, kata saya doang atau kata teman-teman doang atau memang didukung dengan data tadi gitu. Nah ini balik lagi relevan dengan poin keempat yaitu urgensi dan relevansi, dan di mana 2 poin ini menurut saya pribadi ya ini harus berdampingan, tidak boleh salah satunya karena kalau hanya relevan teman-teman pasti akan kayak ya udah kan ada AS berikutnya, teman-teman bisa apply lagi aja karena kan belum urgent. Berikut pun dengan urgent doang tapi tidak relevan, misalnya teman-teman kayak saya pribadi ya mengerjakan kehumasan tapi ternyata apply-nya misal di hukum kayak Mas Diwo, kan nggak relevan dong, orang pekerjaan tentang kehumasan ngapain bicara tentang hukum gitu kan. Nah hal-hal kayak gitu yang sebenarnya
banyak terjadi ketika saya pribadi mentoring teman-teman yang mau apply AAS, dan dua hal ini sebenarnya simple tapi sangat sulit untuk dikerucutkan dan dikemas dalam 2000 karakter gitu. Nanti teknisnya gimana kita bisa bicara lebih lanjut, tenang aja. Mungkin kita next dulu. Nah, pasti kan juga teman-teman sobat baca akan mikir nih, wah galau nih mau milih uni atau memilih jurusan seperti apa sih? Mungkin balik lagi ini saran saya pribadi, tentu pasti kalau teman-teman kuliah di luar negeri biasanya kan ada beberapa orang yang concernnya dengan peringkat. Nah, peringkat ini ada dua ya teman-teman. Jadi satu peringkat uninya secara overall, lalu ada juga peringkat jurusannya. Jadi kalau teman-teman memilih uni dan jurusan, please dilihat dua hal itu dan teman-teman preferensinya kemana. Ada yang peringkat jurusannya tidak, mungkin katakanlah tidak 10 besar di Australia, tapi uninya peringkat 1 di Australia, itu ada. Ada juga yang mungkin peringkatnya tidak group of 8 gitu kan kalau di Australia, tapi jurusannya itu top 10-nya di Australia gitu, itu nggak masalah juga. Jadi ketika memilih uni dan jurusan, teman-teman udah harus tahu nih preferensinya apa. Mau ya udah yang penting alumni uni ini gitu karena dia peringkatnya tinggi, atau tapi yang penting majornya. Karena mungkin teman-teman mau dapat community-nya, dapat networking-nya, dapat dosen profesornya, itu pengen yang deep atau yang benar-benar in touch sama industri atau isu yang teman-teman bawa, yaitu berarti kan mending major yang peringkatnya bagus walaupun uninya tidak group of 8 katakanlah seperti itu. Nah, itu saya kembalikan ke teman-teman, preferensinya seperti apa, apakah peringkat UD-nya atau peringkat jurusannya. Lalu yang berikutnya ada industri. Nah, industri ini tentu akan berkaitan sama yang ketiga ya, stats dan city life. Pasti teman-teman juga harus riset kayak, oh gimana ya kalau di-compare antara Sydney sama Melbourne? Oh apa harus ke Perth aja ya, Kak? Mungkin dengan Indonesia lebih dekat. Kalau dari Bali tuh kayak zona waktunya cuma beda 1-2 jam gitu kan. Kalau Sydney kayak sekarang aja, Sydney Melbourne tuh beda 4 jam gitu kan. Mungkin kan kalau teman-teman mau meninggalkan orang tua atau kerabat atau mungkin anak istri suami kan pasti harus ada concern itu kan. Nah, itulah yang mulai harus dipikirkan state mana nih yang kira-kira bisa saya kunjungi atau saya di tempat tujuan studi, karena di situ teman-teman akan lihat, oh saya mau part time juga, berarti kan kota-kota besar akan lebih jadi preferensi teman-teman gitu loh. Terus juga misalnya teman-teman yang anaknya artsy, berarti kan harus cari park, cari museum, mungkin dia vibe-nya lebih banyak cafe hopping gitu kan, atau live music mungkin, atau banyak konser-konser yang datang gitu kan. Nah, itu bisa juga jadi pertimbangan. Relevan ke poin ketiga tentang state dan city life, tentu ini pasti buat coping mechanism kita ya, namanya kita studi di satu negara asing yang kita pun nggak tahu habit dan cara bertahan hidup seperti apa, pasti kan kita harus cari comfort food-nya ya kan, apa sih cara makan yang paling enaknya gimana, apakah banyak orang Indonesianya di sana, apakah vibes-nya gimana, cuacanya gimana, transportasinya gimana, itu juga akan jadi pertimbangan karena itu akan berpengaruh ke poin 2 tadi. Mungkin kalau teman-teman mau kerja sejauh apa gitu kan, apakah jumlah lowongan pekerjaan part time-nya lebih banyak atau seperti apa. Nah, itu teman-teman saatnya membandingkan tuh dari state yang ada di Australia, city life-nya dengan jurusan yang tadi dan uni yang teman-teman mau ambil. Lalu yang terakhir adalah waktu kuliah. Nah, mungkin mungkin nanti Mas Jiwo ini yang bisa cerita lebih banyak tentang ini ya, karena kan durasi kuliah setiap uni dan major itu beda-beda. Karena pada waktu sebelum PDT, itu banyak banget teman-teman yang mengambil jurusan atau uni yang populer, katakanlah seperti itu. Tapi ketika uni PDT itu kan ada proses uni day. Kita tadi ya bertemu dengan semua uni di Australia. Nah, itu banyak yang adjustment uni karena waktu kuliahnya. Jadi waktu apply ternyata di kuliah itu hanya menawarkan 1 tahun. Tapi karena AS bisa memaksimalkan 2 tahun, teman-teman mau maksimalin aja deh 2 tahun sehingga pindah uni dengan major yang masih satu rumpun. Itu juga bisa. Jadi itu akan jadi preferensi teman-teman sendiri pribadi. Jadi kayak, oh mungkin karena ninggalin keluarga, maunya cepet aja, ya udah cari yang mungkin menawarkan 1 tahun. Atau, wah mau dimaksimalin dong 2 tahun, apalagi ngajak keluarga juga biar bisa kerja bareng segala macam. Yaitu nanti ditentukan kayak, oke cari kuliah, cari uni, cari jurusan yang memang menawarkan 2 tahun untuk dimaksimalkan. Seperti itu. Dan ya mungkin itu aja. Mohon maaf kalau saya misal memberikan banyak poin-poin karena kan pasti ketika banyak informasi yang diberikan pasti akan overwhelming. Tapi jangan khawatir teman-teman, nanti kalau ada punya pertanyaan ataupun mau kontak langsung setelah acara ini juga feel free aja untuk colek saya pribadi. Mungkin itu dulu Mike dari
saya mungkin lanjut ke Mas Jiwo dulu kali ya. Terima kasih. Oke, thank you Kak Lutfi. Such a great explanation ya. Sobat Baca, boleh kasih virtual applause dulu buat Kak Lutfi? Oke, luar biasa. Buat Sobat Baca yang mau bertanya, boleh ditampung dulu. Karena setelah ini kita akan lanjut ke materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Kak Jiwo. Halo, selamat siang Kak Jiwo. Selamat siang Mbak Mika, terima kasih. Oke, boleh silakan langsung disampaikan Kak Jiwo. Ya. Selamat siang teman-teman Sobat Baca Kemenkeu dan semua tamu hadirin. Terima kasih ini tadi. Maaf, suara saya jelas atau kecil? Kalau di sini agak kecil Kak, izin. Oh ya, Oke, sekarang sudah aman Kak. Mungkin agak mendekat ke device-nya. oh ya. Oke, Saya udah siap. Terima mendekat kasih banget nih. Kak. Kalau segini udah Siap. sudah ya, Mbak ya. Sudah aman. Ya. Ya udah saya sampaikan nih agak dekat tapi nggak apa-apa deh. Yang pertama terima kasih, Mas Lutfi ini udah menyampaikan, banyak informasi yang sangat komprehensif. Nanti mungkin saya akan hanya menambah beberapa poin saja, dan lebih banyak sharing terkait dengan pengalaman menjadi awardee yang membawa keluarga dengan, istri dan 2 anak. Sebelum saya share, nanti mungkin saya hanya share 1 slide saja ya, hanya melengkapi, Mas Lutfi. Sebelum saya share, tadi, ada hal yang belum masuk di, slide saya, tapi diingatkan Mas Lutfi, ini terkait dengan pergantian universitas. Jadi, tadi Mas Lutfi sempat, menyampaikan apakah memungkinkan ketika kita apply AAS sudah menyebutkan preferensi uni yang pertama dan kedua, tapi ending-endingnya mau ganti. Itu sangat memungkinkan, seperti yang disampaikan Mas Lutfi, dan itu terjadi kepada saya sendiri. Jadi, ceritanya sedikit panjang nih, karena posisinya adalah saya ini teman ngopinya Mas Lutfi ketika PDT di Bali. Nah, beliau ini adalah salah satu, pihak yang membuat saya akhirnya bisa berganti universitas. Jadi pada saat saya meng-apply AAS, saya, sangat tertarik untuk mendalami, hukum hak kekayaan intelektual. Dan reputasi nomor 1 di Australia, dipegang oleh, Melbourne University, dan yang nomor 2 adalah Monash, semuanya ada di Victoria. Pada saat itu sampai ke PDT pun masih berapi-api semangatnya untuk mengambil Melbourne dan Monash. Sama sekali tidak ada yang bisa membuat saya faktor-faktor bergeser sedikit pun dari kedua universitas itu. Tapi sepanjang perjalanan PDT, jadi di PDT ini kita banyak forum ya, terutama misalkan forum-forum, PNS. Ada dibuatkan forum PNS tersendiri, ada forum yang berkeluarga sendiri. Disitulah mulai, ada hal-hal yang membuat, saya mempertimbangkan untuk mengganti universitas. Jadi ketika saya berkonsultasi pada saat Uni Day dengan Uni Melbourne, memang disampaikan, eee bahwa kita bisa sangat senang sekali untuk bisa menerima, Anda sebagai, salah satu bagian dari Uni Melbourne ini untuk berpartisipasi dalam, mengembangkan studi masalah HKI seperti itu. Tapi, yang membuat awal saya berpikir sedikit berbeda adalah ketika saya tanya, "Ini durasinya berarti, 1 tahun ya, Bu?" Saya tanyakan seperti itu pada saat, Uni Day di PDT di Bali. Disampaikan di sana, "Mas bekerjanya di bidang apa? Di bidang hukum?" "Iya." "Mas berarti, terus kuliahnya S1-nya di mana? Di bidang hukum?" "Iya." "Oh, nanti ada kemungkinan potongan SKS." Karena dianggap tidak perlu dimulai dari paling awal, Mas sudah paham basic-nya. Kerjanya di bidang hukum, S1-nya di bidang hukum. Jadi bahkan setahun saja mau dipangkas. Jadi bisa turun nih, nggak cuma setahun, bisa jadi saya cuma sekitar 9 bulanan saja berada di Australia. Di situ saya sudah mulai galau nih. Bertemulah dengan Mas Lutfi, bertemulah dengan, teman-teman grup, awardee yang punya keluarga, sama grup PNS, mulai saya terberselit pemikiran, saya berangkat ke Australia tidak sendiri. Saya berangkat ke Australia bersama anak saya dan istri saya.
anak-anak saya juga sudah masuk ke usia pendidikan. Disitulah saya mulai berpikir saya tidak bisa egois hanya mementingkan pendidikan untuk saya sendiri, tapi ini adalah saat anak saya juga mendapatkan pendidikan pertama. Kebetulan pada saat itu anak saya baru TK. Jadi kalau saya ambil 2 tahun, anak saya akan mendapatkan TK di sana dan SD kelas 1 di sana. Di saat itu saya mulai galau, saya mulai berpikir apakah saya harus mencari universitas lain. Tapi pada saat itu memang ada keterbatasan. Fakultas hukum itu, jurusan ilmu hukum itu hanya menawarkan mayoritas, mungkin semuanya ya, di Australia dan mungkin di luar Australia juga itu hanya 1 tahun. Kembali lagi kalau 1 tahun resiko pemotongan SKS-nya tinggi. Alhasil saya berputar-putar. Di dalam dan di tengah kebingungan itu bertemulah Mas Lutfi lagi nih, "Mas, coba dong, itu di ujung ada Macquarie University, dia nawarin double degree Mas," gitu. "Ah, yang serius? Double degree itu, coba Mas ke sana. Barangkali itu anak-anaknya bisa makin happy tuh di Australia, bisa jalan-jalan bareng." Wah, itu mulai galau tuh. Saya telepon istri saya bilang, "Wah, bener juga ya kalau bisa 2 tahun dong." Nah, di situlah saya jalan-jalan ke booth-nya Macquarie University. Alhamdulillah, salah satu yang saya tahu ya, sepanjang sepengetahuan saya LPDP tidak bisa, double degree dan ini saya berpikir, "Wah, AAS bisa double degree nih," dan jadi durasi 2 tahun di Macquarie University gitu. Makanya saya langsung, menuju ke booth itu untuk berkonsultasi dan memang betul, di sana bisa double degree dan garansi tidak ada pemotongan SKS karena sifatnya double degree. Di situlah saya semakin bulat untuk, wah ini sudah 2 tahun, double degree pula, gitu kan. Jadi saya mendapatkan kombinasi hukum dan intelijen di sana. Ketika saya sudah mulai bulat, ada konsultasi juga dari pihak, profesor yang didatangkan dari Australia. Saya memang, diarahkan oleh jadi di PDT itu, nanti kita juga dihadirkan akademisi atau konselor dari Australia untuk memantapkan pilihan terakhir sebelum ngumpulin, ya Mas Lutfi ya. Jadi, "Yakin kamu mau milih ini?" Itu kita ditanya, benar-benar ditanya. Jadi kita benar-benar diperhatikan, jangan sampai salah jurusan, jangan sampai nyesel. Di saat itu ketika saya udah benar-benar yakin dengan Macquarie Uni, saya tetap belum submit. Saya ambil kesempatan itu untuk komunikasi dengan konselor, kebetulan itu dari, University of Queensland kalau nggak salah satunya, dan dari Macquarie University, kebetulan ya. Jadi saya sampaikan kebutuhan saya untuk belajar hak kekayaan intelektual sebagai praktisi. Jadi bukan sebagai akademisi atau peneliti. Beliau-beliau berdua menyampaikan, jika Anda adalah seorang pengkaji atau akademisi, Anda layak untuk mengambil Melbourne. Karena di sana akan diajarkan dari awal sedetail mungkin masalah HKI. Tapi jika Anda lebih ke praktisi dan praktek, maka memilih Macquarie University adalah jalan yang paling tepat. Di situ saya udah, oke selesai. Urusan saya berarti benar. Udah mantap, saya ambil Macquarie University. Tapi ternyata tidak berhenti di situ. Merubah jurusan, itu juga ada challenge lain dari pihak Australia Award Indonesia. Karena begini, mereka juga punya, kalau di kita IKU ya, IKU-nya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana ketika saya yang harusnya cuma setahun, berubah tiba-tiba jadi 2 tahun. Membengkak biayanya luar biasa. 2 kali lipat untuk membiayai saya. Dan di situlah ketika saya submit, langsung dapat email dari pihak Australia Award. Kenapa ada ganti jurusan? Alternatif Anda bahkan tidak pernah Macquarie University. Awalnya Anda itu Melbourne dan Monash, tiba-tiba Macquarie University. Di situlah kita harus bisa menyampaikan penjelasan. Saya sampaikan penjelasan menggunakan email. Mereka tidak menerima. Suruh membuat suatu semacam esai baru lagi untuk menjustifikasi pilihan saya. Di situlah saya telepon atasan saya. Saya harus izin atasan saya dulu karena memang nanti akan meninggalkan kantor selama 2 tahun. Tidak jadi 1 tahun karena awalnya saya sudah menyampaikan ke pimpinan akan saya tinggal 1 tahun. Ketika saya sampaikan ke pimpinan, alhamdulillah pimpinan sangat suportif. Jadi pimpinan menyatakan, ketika kamu belajar hukum dan belajar intelijen sekaligus, maka itu adalah 2 pulau dalam sekali gayung. Karena dalam siklus pembentukan peraturan itu, peraturan yang baik terbit dari informasi intelijen yang baik. Jadi kami mendukung Anda untuk mengambil program double degree ini 2 tahun. Disitulah ketika keraguan AAI dengan penjelasan saya muncul, dan saya diminta untuk membuat semacam esai baru lagi, saya keluarkan kata-kata sakti bahwa ini adalah
sudah merupakan arahan dan persetujuan dari pimpinan organisasi. Di situ mereka langsung menerima dan saya langsung di ACC dan alhamdulillah saya sampai di Macquarie University Sydney. Nah, mohon izin saya boleh share singkat saja satu slide terkait pengalaman bersama keluarga. Apakah masih ada waktu, Mbak Mika? Siap, izin Kak, untuk waktunya masih ada, silahkan boleh disampaikan. Oh iya, saya siap satu ya. Dapat dilihat ya di layar ya dengan jelas. Jadi ini sedikit yang perlu diperhatikan bagi teman-teman yang nanti berencana membawa keluarga ke Australia. Itu yang berbeda adalah Australia Award akan membiayai semua biaya terkait awardee kecuali ketika membawa keluarga. Jadi ketika membawa keluarga yang perlu kita siapkan itu bahwa semua anggota keluarga kita biayai secara pribadi. Sejak medical check up, asuransi yang sangat costly, ini jujur ini modalnya kalau boleh jujur ini saya jual ini untuk meng-cover asuransi saya teman-teman. Jadi medical check up, asuransi, tiket, ekstra bagasi keluarga, ini semuanya adalah biaya yang harus kita persiapkan jika akan membawa keluarga. Siapkan dari jauh hari, sumber dananya dari mana. Ini juga harus dipersiapkan kalau memang berniat membawa sedini mungkin keluarga bersama kita. Kebetulan saya tidak berangkat bersama-sama, karena saya berangkat duluan dengan maksud saya harus dapat akomodasi dulu, baru keluarga saya boyong. Alhamdulillah itu 1 bulan setelah keberangkatan, semuanya sudah ready, keluarga bisa datang. Tapi ya itu, untuk masalah anggaran ini jangan sampai membuat kita stres. Kita yang akan memulai pengalaman baru yang kita impikan itu menyenangkan di Australia, jadi stres. Dan itu banyak yang stres ketika akan membawa keluarga. Percayalah, membawa keluarga itu obstacle yang bukan obstacle, challenge yang sangat luar biasa. Terutama di awal-awal ya, karena terkait dengan anggaran terutama itu harus dipersiapkan. Medical check up, asuransi, tiket, bagasi dan lain-lain. Mungkin ada beberapa yang belum saya cover, tapi ini hal-hal yang pasti akan kita keluarkan dan biayanya termasuk costly. Berikutnya sedikit sharing saja ketika nanti kita juga membawa keluarga, living cost di Australia seperti yang disampaikan Mas Lutfi tadi, allowance, kita harus membelanjakannya itu juga untuk rent ya. Sementara rent untuk keluarga ini berbeda, tidak bisa kita paksakan rent untuk private dimasukin sekeluarga, itu tidak boleh secara aturan dan itu pasti juga mahal, itu juga harus kita persiapkan di sana. Dan alhamdulillah di sana ketika kita membawa keluarga, kita nanti perlu cek di university masing-masing apakah ada MBG. Nah, ini mereka juga punya semacam program MBG, itu cukup memberikan keringanan bagi kita selaku awardee. Dan ada juga pemberian namanya belanja kebutuhan pokok secara gratis mingguan. Itu juga ada. Kita diberikan suatu fasilitas. Itu tapi tergantung kampusnya ya, bukan terkait dengan HS, tapi itu nanti masalah yang lain kita kembali spesifik ke terkait dengan AAS lagi. Yang perlu saya sampaikan, pertimbangan, ini bukan menjadi salesnya Macquarie ya, kenapa salah satu pertimbangan saya mengambil Macquarie University untuk pindah selain 2 jurusan tadi, itu adalah ketika Mas Lutfi tadi bilang ketika kita sampai di Australia, kita diberikan allowance, establishment allowance sebesar 5.000. Khusus untuk Macquarie University, kita akan diberikan tambahan ekstra another 5.000. Tidak di university lain tidak ada, ini hanya di Macquarie University. Itu juga disampaikan juga ketika Uni Day di Bali. Itu yang membuat saya aman ini untuk masalah cek asuransi, tiket, bagasi, dan lain-lain. Ini salah satu pertimbangan yang sangat major bagi kami awardee membawa keluarga. Dan pada saat itu difasilitasi Unide oleh AS di Bali itu, hal itu memang pertimbangan yang sangat signifikan bagi orang-orang yang akhirnya membawa keluarga dan berminat untuk masuk ke pindah ke Macquarie University. Adalah salah satunya adanya satu fasilitas tambahan establishment allowance another 5.000. Jadi ketika kita sampai Mas Lutfi menerima 5.000, saya menerima 10.000. Gitu ya Mas ya, kira-kira ya Mas ya. 10.000 Australian dollar.
Apalagi yang perlu saya sampaikan ya, kalau terkait dengan, kerja, itu, tentunya kita perlu, prioritaskan pendidikan kita terlebih dahulu, baru kita mencari, part-time. Tapi memang jujur harus saya sampaikan, kalau niatnya di Australia itu apa dulu? Selain study ya, selain study itu apa dulu? Ketika kita membawa keluarga, saya berniat, ya sudah sampai Australia, ya musti explore. Ketika kita musti explore, membawa buntut itu ada 3, tiket pesawatnya juga pasti juga mahal, maka di situ perlu adanya, kerja part-time dan itu tidak dilarang oleh pemerintah Australia, tidak dilarang oleh AAS. Kita diberikan, fasilitas 48 jam fortnightly, per 2 minggu kita maksimal 48 jam untuk part-time dan itu saya cukup mengambil 3 hari itu sudah cukup, bagi saya untuk bisa mengeksplor Australia bersama keluarga. Jadi tidak sampai, ngoyo, seperti cerita-cerita yang beredar, ternyata hanya 3 hari saja sudah cukup. Pertimbangkan juga nanti kalau teman-teman sudah sampai di Australia, kita dapat fasilitas sebagaimana yang disampaikan Mas Lutfi, bagi penerima AURI AHS, kita datang 1,5 bulan lebih awal dari penerima award lain maupun mahasiswa lainnya. Nah, di situ maksimalkan, gunakan untuk mengeksplor, tempat rent bagi keluarga yang sekiranya itu akses menuju sekolah anak, akses menuju transportasi, akses menuju tempat kerja part-time jika sudah ada, target kerja part-time di mana, sama kampus kalau bisa walking distance. Kenapa? Karena transport, fasilitas transport yang disampaikan Mas tadi, itu hanya diberikan kepada awardee. Jadi ketika keluarga, itu dikenakan, transport dengan fare general, fare umum, which is ya lumayanlah, naik bis itu kalau di rupiah ya sekitar 50 ribuan lah ya kalau umumnya Mas Lutfi ya. Sekali tap itu 50 ribu. Nah itu kalau sekolah anak, ke kampus, ke mall. Nah, kebetulan Macquarie University ini rumah sakitnya juga di situ, mall-nya juga di situ. Nah, kebetulan saya mendapatkan rent benar-benar semua yang saya butuhkan itu dengan berjalan kaki. Ke mall untuk kebutuhan sehari-hari, ke kampus, ke tempat kerja saya yang hanya seberang rumah saya, dan juga ada, sekolah anak saya yang semuanya walking distance. Itu sangat ngirit. Kenapa kita harus berpikir seperti itu? Karena itu nanti takutnya membawa stres yang akan mempengaruhi konsentrasi studi kita. Dan itu juga terjadi bagi awardee-awardee lain. Misalkan saya cuma mikir pengennya ini, ini enak nih tempatnya di sini nih, karena ini, dekat kampus saja. Ternyata menuju sekolah anaknya jauh. Ternyata untuk belanja kebutuhan pokok, karena kalau keluarga ini kan lebih intens ya untuk beli belanja pokok itu, jauh harus pakai transport. Itu nanti akan menambah stres sendiri bagi, awardee-nya. Aduh ini jadi kurang nih, butuh kerja nih. Akhirnya, work life balance kita sangat terganggu. Nah di sini kita harus pinter-pinternya ketika sudah memang keterima di universitasnya, langsung dicari. Pada situ saya langsung mencari, saya harus mencari daerah-daerah sini nih dan kebetulan ngobrol-ngobrol dapat. Kebetulan untuk, Macquarie University juga, itu nanti kalau, ketemu dengan LO-nya yang ada di Indonesia, langsung akan diberikan juga rekomendasi akomodasi. Jadi sejak di Indonesia kemarin, saya sudah mendapatkan rent untuk keluarga. Ya, dan itu diberikan oleh LO-nya Macquarie University ketika Uniday. Ketika saya sudah, "Oh ya Bu, saya memilih mantap Macquarie University," langsung diberikan list, "Ini Mas biasanya anak-anak yang, Indonesia pakai akomodasinya ini, keluarga ini." Saya diberikanlah list itu dan saya hubungin, harganya cocok, saya ambil di sana dan kebetulan semuanya walking distance. Nah kurang lebih sebetulnya itu dulu. Nanti untuk tanya jawab kita bisa jawab bersama kolaborasi dengan Mas Lutfi. Terima kasih Mbak Mike, saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Kak Jiwa untuk penjelasannya. Lumayan memberikan gambaran ya buat teman-teman semuanya. Jadi mulai kebayang nih kira-kira nanti next step-nya akan seperti apa. Boleh kasih virtual applause untuk Kak Jiwa. Terima kasih banyak Kak Jiwa. Oke, dan sampailah kita di sesi yang paling ditunggu-tunggu oleh Sobat Baca. Jadi setelah ini kita akan langsung ke sesi Q&A. Untuk termin pertama, Mika buka 3 orang penanya. Boleh silakan raise hand terlebih dahulu.
Oke, di sini sudah ada 2 orang, ada Kak Hajidah Putri dan Kak Aulia. Untuk Kak Hajidah boleh silakan di-unmute dan mengajukan pertanyaan ke pemateri. Silakan, Kak. Oh, baik, terima kasih Kak Mika. Mohon izin Mas Jiwo dan Mas Lutfi, saya mau tanya untuk terutama untuk Mas Jiwo. Tadi kan disampaikan S1-nya S1 Hukum dan S2-nya mengambil S2 Hukum ya terkait HKI itu. Boleh nggak di-sharing ke kami terkait insight kayak apa sih yang membedakan Mas Jiwo dengan calon awardee lain sehingga Australia Awards itu harus memilih Mas Jiwo sebagai awardee gitu. Kayak kan pasti banyak calon awardee yang juga mempropos jurusan S2 hukum gitu. Terima kasih. Sama yang pertanyaan kedua, untuk akomodasi, apakah akomodasi ini kan kalau di Macquarie itu sudah ditawarkan oleh LO-nya saat Unity. Apakah itu juga berlaku untuk universitas yang lain? Apakah ada LO juga yang menawarkan untuk akomodasi di Australia? Karena kalau nggak salah isu terkait housing crisis kan masih terjadi di Australia seperti itu. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih banyak Kak Hajidah. Untuk pertanyaannya boleh langsung dijawab. Kak Jiwa, silakan. Oh ya, baik. Makasih pertanyaannya, Mbak. Jadi tips tadi sudah dibagikan oleh Mas Lutfi ketika kita mengisi esai dan termasuk juga ketika wawancara. Jadi posisinya yang paling penting adalah satu hal, Mbak. Pahami kapasitas kita sendiri. Kita ini sebagai apa? Jujur saja, dan itulah yang dimaui oleh Australia. Kita sebagai pelaksana dan pengen melakukan apa sebagai pelaksana. Jujur pada saat saya antri untuk wawancara, itu saya bertemu dengan banyak calon awardee lainnya yang sedang menunggu antrean untuk wawancara. Di situ mereka berbicara, berdiskusi, bersiap-siap, dan saya merasa minder, Mbak. Karena pada saat itu program yang akan mereka sampaikan ketika wawancara itu, which is based on essay mereka ya, itu sangat menurut saya kelas tinggi lah. Saya sendiri sangat sulit untuk catch up dengan pembicaraan mereka itu karena memang sangat kompleks. Nah di situ saya merasa agak minder. Ya udahlah, saya mendingan pada saat itu saya lapar, saya minggir, saya makan. Nah, lalu ketika saya makan itu saya mulai mendapatkan apa yang harus saya sampaikan nanti. Saya ini bukan Power Rangers. Ini hal yang paling penting yang perlu kita sampaikan ketika kita sedang wawancara ya, Mbak, termasuk dalam essay. Kita ini bukan Power Rangers. Nggak bisa seorang pelaksana, saya kan masalahnya terkait HKI ya, hukum. Sangat general sekali, maksudnya sangat banyak sekali peminatnya. Dan sulit sekali untuk menspesifikkan dan membuat orang itu tertarik perhatiannya. Saya ini seorang pelaksana dan saya harus menyampaikan sesuai dengan kapasitas saya sebagai pelaksana, dan itu sudah saya tuangkan di dalam esai saya. Jadi ketika saya menyampaikan di esai saya itu, saya sampaikan bahwa ada hal yang perlu disesuaikan dalam peraturan pemerintah. Mungkin nanti disesuaikan juga dengan kebutuhannya Mbak ya. Jadi yang perlu saya sampaikan adalah menurut evaluasi yang telah dilakukan, peraturan pemerintah terkait penegakan hak kekayaan intelektual di Bea dan Cukai ini perlu adanya suatu penyesuaian. Nah, perlu adanya penyesuaian ini kita mau sikapi seperti apa sebagai pelaksana. Jangan kita tulis kita mesti ganti tuh PP-nya. Ibarat kata AAS-nya akan nanya, siapa lo? Cuman pelaksana mau ngerubah lagi, nggak mungkin kan? Nah disitulah yang perlu kita sampaikan dan kita yakinkan kepada beliau-beliau ini bahwa sebagai seorang pelaksana pun kita punya impact. Apa sih impact-nya? Misalkan seperti ini. Ketika pulang dari Australia, kita belajar detail masalah penegakan HKI oleh Australia Border Force, dan kebetulan kenapa saya mau mengambil HKI di Australia, karena penegakan hak kekayaan intelektual oleh otoritas di perbatasan itu tipikalnya sama antara Australia Border Force dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Itu perlu kita dari awal kita sudah harus explore itu ya. Justifikasinya apa sih? Nah, memang pada situ
pola penegakan di ABF, Australia Border Force dan Bea Cukai itu sama. Nah, disitulah saya akan saya sampaikan di esai maupun di wawancara bahwa ya saya akan belajar bagaimana itu bisa sangat efektif dan saya terapkan. Ada A, B, C yang perlu disesuaikan dan itu bisa saya ambil dari Australia. Jalannya bagaimana itu bisa untuk merubah pimpinan, mempengaruhi pimpinan, ya kita sampaikan menggunakan nota dinas kepada pimpinan secara bertahap. Itulah yang perlu mereka ketahui bahwa yang namanya pembuatan kebijakan itu ada 2 skema, top down, ada juga yang bottom up. Bottom up itu ketika kami kerucu-kerucu yang di bawah ini melakukan monitoring evaluasi. Monitoring evaluasi itu menghasilkan suatu kesimpulan bahwa peraturan ini itu sudah tepat atau perlu direvisi atau bahkan mungkin implementasinya saja yang salah. Nah, disitulah yang perlu saya sampaikan bahwa walaupun saya seorang pelaksana, tapi saya memiliki pengetahuan detail lebih daripada para pimpinan. Itulah yang saya sampaikan. Saya sampaikan di situ suatu analogi. Jadi analogi yang saya sampaikan dan saya tuangkan adalah pimpinan itu ibaratnya burung di angkasa. Memang dia memiliki helikopter luas ketika helikopter view yang sangat luas ketika si elang ini, burung ini terbang di atas kanopi hutan. Tapi percayalah, burung itu tidak akan pernah mengetahui secara persis berapa jumlah semut yang berjalan di dasar hutan. Dan itu saya yang tahu. Itu saya yang tahu, saya adalah semut-semut di situ yang bisa menghitung semut-semut lain. Disitulah pembuatan policy bottom up itu bisa presisi dan diperhitungkan. Semua berbasis data, semua berbasis lapangan, dan di situ pada saat itu penguji pun mereka juga mengiyakan bahwa ya memang betul bottom up itu ada dengan basis data yang sangat kuat. Nah, kurang lebih seperti itu Mbak untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, LO untuk rent itu saya nggak tahu, nanti mesti tanya Mas Lutfi ya. Kalau di tempat saya sampai diberikan sebegitunya karena memang housing krisisnya luar biasa. Jadi saya diberikan banyak alternatif. Tapi jangan khawatir, seingat saya di sana juga ada Gumtree dan komunitas ya. Biasanya begitu baru masuk itu langsung kita banyak informasi masalah komunitas. Di situ nanti ada nge-share banyak banget masalah rent. Tapi yang jelas kalau dari Macquarie University sangat spesifik. Dikasih tahu yang di dalam kampus maupun yang di luar kampus, yang jarak sekian itu semuanya dikasih tahu. Nanti bisa ditambahkan oleh Mas Lutfi. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih banyak Kak Jiwo. Boleh Kak Lutfi untuk tambahannya, silakan Kak Lutfi. Oke, terima kasih Mika, terima kasih Mas Jiwo, udah sangat komprehensif sekali. Jadi kalau untuk informasi tambahan aja perihal akomodasi, jadi setiap uni itu kan ada uni day dan itu ada LO-nya. Nah, setiap LO itu pasti akan memberikan opsi akomodasi. Namun, nah spesifikasi akomodasi itu kan balik lagi ke kita sebagai awardee atau scholars. Contohnya kayak saya pribadi, saya bisa yang single room aja tuh bisa, dan itu banyak. Tapi kan balik lagi ke teman-teman, kalau mau bawa keluarga atau apa, pasti kan butuhnya akomodasi yang at least harus studio misalnya. Dan di Australia itu ada ketentuan, nanti koreksi aku ya Mas Jiwo, kalau anak di atas 2 tahun itu harus punya kamar sendiri. Jadi Iya, betul. betul ya Mas Jiwo ya. Jadi kayak di case-nya Mas Jiwo punya 2 anak misalnya gitu kan, dan ketika misalnya dua-duanya 2 tahun, berarti Mas Jiwo at least harus punya 3 kamar gitu ya Mas Jiwo ya. Kalau baru 1 anak yang 2 tahun, berarti 2 kamar pun cukup gitu kan untuk bertiga dan sendiri anak yang 2 tahun. Jadi di selain house crisis itu dari pricing, ternyata ada rules juga seperti itu. Jadi itu juga yang jadi pertimbangan teman-teman awardee yang lain ketika memilih akomodasi. Ketika case-nya kayak saya pribadi yang single atau single fighter lah, atau mungkin berkeluarga tapi ke Australia cuma sendiri, itu menemukan akomodasinya akan lebih mudah gitu. Dan dari LO itu bisa langsung ditawarkan, bisa langsung cocok, tinggal tadi seperti Mas Jiwo bilang, apakah jaraknya ke kampus atau mungkin jarak ke grocery store-nya atau mall-nya untuk pembelian ini kan segala macam operasional tiap minggu atau tiap bulan, itu tinggal menyesuaikan itu aja. Tapi kalau ada case khusus kayak Mas Jiwo atau teman-teman sobat baca yang mungkin ada anaknya 1 atau 2 dengan lebih dari 2 tahun, itu kan cukup spesifik.
Dan itu saya rasa butuh waktu lebih untuk mencari yang seperti itu. Tapi jangan khawatir, karena seperti yang saya bilang tadi, Scholars AS itu akan tiba di Australia itu lebih awal, 1,5 bulan lebih awal. Jadi teman-teman tidak perlu bertanding atau berkompetisi dengan scholars lainnya, gitu loh. Masih banyak, ibaratnya masih banyak opsi. Teman-teman mau yang dekat, apa mau yang agak jauh tapi lebih murah atau seperti apa, itu banyak opsi. Tapi kalau teman-teman beasiswa lain, itu pasti akan bersaing satu sama lain. Karena datangnya barengan, tadi ya sekali datang itu banyak, dan pasti ada yang sama keluarga juga, itu pasti akan lebih susah, lebih struggling. Jadi sebenarnya ada keunggulan sendiri tuh kita datang 1,5 bulan lebih awal. Gitu. Nah, ya Uniday itu ada di ujung PDT, betul seperti yang Mas Diwo bilang. Mungkin itu aja tambahan informasinya. Semoga jelas dan bisa menjawab ya. Terima kasih. Oke, makasih banyak Kak Lutfi. Untuk Kak Hajida Putri, sudah terjawab pertanyaannya ya? Sudah aman? Baik, Terima kita kasih. lanjut ke penanya kedua. Di sini sudah ada Kak Aulia Al-Izatil. Boleh silahkan di-unmute. Baik, terima kasih Kak Mika. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Jiwo dan Mas Lutfi atas presentasinya yang sangat insightful sekali. Di sini saya ingin bertanya kepada Mas Lutfi karena sebidang saya tuh fokusnya mau mengambil HCI di Unimap dan juga Interaction Design di UQ karena keduanya itu dari Fakultas Komputer dan Engineering gitu. Nah, sedangkan di kampus Mas Lutfi kan dari Faculty of Design ya Mas ya. Nah, di sini saya cukup curious juga dengan yang ada di Sydney gitu, dari Master of Design. Kalau yang saya lihat itu di sana kan untuk kurikulumnya praktikal ya Mas ya. Nah, hal itu tuh berkaitan juga dengan kontribusi saya nantinya untuk di esai ketiga. Nah, rencananya itu di sini saya itu fokus di bidang pendidikan digital di NGO non-profit, yang mana itu nanti saya fokusnya tuh ingin ke inclusive design Mas. Nah, untuk menulis kontribusinya itu saya ingin bertanya, apakah lebih baik kita fokus di satu hal, terus nanti untuk short sampai long term-nya itu diperluas, misalkan gini, saya ingin membuat suatu modul gitu, modul pembelajaran untuk di internal saya, di short term-nya, terus nanti mid term-nya itu mengembangkan, terus juga berkolaborasi dengan pemerintah gitu. Nanti long term-nya itu tuh diperluas dan teliti lagi gitu untuk modul tersebut gitu. Ataukah yang kedua untuk kontribusinya itu bisa lebih ke personal, misal mau mengadakan mentoring, terus nanti midterm itu baru kita fokusnya itu ke kolaborasi gitu. Karena di sini saya melihat ada dua hal yang berbeda gitu terkait kontribusi gitu. Apakah itu nanti disesuaikan kembali dengan fokus dan personal kita masing-masing, Mas Lutfi? Terima kasih sebelumnya. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua, ini lebih ke teknis ya, Kak Lutfi. Jadi silahkan langsung dijawab untuk Kak Lutfi. Ya, baik. Terima kasih ya Mbak pertanyaannya. Ini cukup menarik karena ini di industri yang mungkin di Indonesia belum jadi sorotan utama ya, atau sorotan prioritas ya, karena kan kalau di beberapa beasiswa itu masih STEM ya. Tapi itulah Australia Award Scholarship, bersifatnya inklusif. Semua ilmu itu sama dan pasti punya dampak yang bisa diberikan. Jadi jangan khawatir mau industrinya apapun, teman-teman bisa tetap apply dan akan tetap masuk prioritas gitu loh. Beda sama beberapa beasiswa yang masih mengutamakan satu atau dua keilmuan tertentu gitu kan. Nah, untuk menjawab tadi agak teknis sebenarnya gini, kalau perihal kontribusi, apalagi yang di pendidikan ya, itu saya rasa itu bisa menjadi satu poin penting karena kan pendidikan khususnya kita nggak usah ngomong teknis secara human interaction atau inclusive design, tapi kan kita ngomong tentang awareness design itu sendiri aja kan belum sepenting atau seprioritas industri lain seperti itu ya. Jadi itu bisa jadi isu yang Mbak bawa, cuma tadi jangan self claim, jangan emang itu penting, itu kata siapa. Please dukung dengan data-data pendukung, dengan mungkin bahkan ada pemerintah juga mungkin dari Ekraf atau dari pariwisata atau mungkin ekonomi sendiri bahwa itu juga menjadi satu hal yang bisa jadi sorotan utama dan penting di 5 tahun ke depan, ya itu bisa Mbak bawa. Kalau tadi pertanyaannya apakah harus personal atau karir atau kontribusi secara
masyarakat gitu kan, halayak publik. Sebenarnya di pertanyaan itu salah satu pertanyaannya ada ya Mas Dio ya kalau nggak salah itu bahwa tolong kasih dong realistic example, contoh kalau misalnya kalian sudah lulus, baik untuk personal, masyarakat, publik gitu dan juga karir gitu, apa sih yang akan berpengaruh? Itu ada. Jadi sebenarnya kalau apakah harus semuanya, ya semuanya harus skopnya semua harus ditulis. Tapi tadi tantangannya adalah semua harus ditulis dalam 2000 karakter. Di mana Mbak harus memasukkan isu dan idenya sekomprehensif mungkin dan se-reliable mungkin karena didukung oleh data dan bukti gitu. Tapi juga sudah mencakup tadi 3 hal tadi, personal, karir, dan juga kontribusi publik. Jadi itu tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Makanya tadi salah satu tipsnya yang saya rasa tadi masih subjektif ya, itu adalah harus urgensi dan relevansi. Karena kalau memang dari segi personal, karir, ataupun highlight publik itu belum urgent, itu nanti akan lebih susah ketika menjawab pertanyaan tersebut. Tapi ketika memang itu urgent tadi seperti cerita Mas Dio tentang HKI gitu kan, tentang apa memang kasus yang bottom up dan juga top down itu kan memang urgent dong, karena memang sudah di Australia sudah terjadi, mungkin di sini masih akan terjadi gitu ya. Jadi kan ada benchmark yang harus dilakukan. Sehingga ketika kita compare itu jadi lebih konkret dan memang itu nggak self claim, itu memang beneran terjadi gitu dan itu bukan isu yang kita bawa sendiri. Ternyata teman-teman, organisasi atau bahkan pemerintah memang sudah membutuhkan itu dan kita butuh manpower-nya. That's why Mbak harus segera disekolahkan melalui Australia Award Scholarship di uni yang Mbak tadi tuju. Seperti itu. Mungkin semoga bisa menjawab ya, tapi kalau lebih teknis mungkin nanti kita bisa bicara lebih lanjut sih untuk lebih teknisnya karena itu kan sangat teknis sekali. Mungkin gitu aja. Mbak Mika, makasih aku kembalikan ke dirimu. Oke, thank you Kak Lutfi. Itu tadi penjelasan dari Kak Lutfi sangat jelas, mudah dipahami. Untuk Kak Jiwo, barangkali ada tambahan penjelasan? Sudah cukup sih Mbak tadi, komprehensif Mas Lutfi. Oke, thank you. Terima kasih banyak. Kita akan lanjut ke penanya ketiga di termin pertama. Di sini ada Kak Satya Givari. Boleh silahkan langsung di-unmute. Oke, selamat siang Mas Jiwo, Mas Lutfi. Ya, saya izin bertanya, terutama tadi mengenai LOE gitu ya, penerimaan. Karena tadi ada Mas Lutfi nyebutin soal LOE, tapi apa ya, belum ada penjelasan lebih lanjutnya nih. Jadi kalau udah punya LOE, berarti apakah masih bisa kayak tadi ceritanya Mas Jiwo, atau ya sudah LOE-nya itu mengikat. Nah, kalau belum punya LOE berarti prosesnya setelah itu melakukan pendaftaran ke kampus dan apakah dipercepat atau gimana Mas? Mungkin boleh dari dua-duanya bisa jawab. Itu aja dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Satya. Boleh dari Kak Lutfi, silahkan Kak. Oke, terima kasih Mas pertanyaannya. Ini cukup menarik ya, karena ini memang dialami langsung oleh banyak awardee. Jadi kalau untuk LOA, sebenarnya kan untuk pendaftaran AAS itu tidak membutuhkan LOA. Itu udah di step dari awal. Nah, tapi periode singkat di mana Mas nanti selesai PDT dan mau berangkat di awal Januari, itu kan hanya 1,5 bulan sebelum libur Nataru ya. Nah, di situ setelah Uniday PDT tadi sebelum pulang kan ada Uniday. Nah, dua aplikasi, 2 uni, 2 major yang Mas daftarkan di submit di awal aplikasi, itu nanti harus di-reconfirm, di-apply lagi, di-submit lagi setelah Uniday. Nanti koreksi ya Mas Dio ya. Jadi harus di-apply lagi kalau nggak salah cuma 1 minggu setelah Uniday ya Mas Dio ya. Jadi nah setelah Uniday sampai submit terakhir 2 uni dan 2 major itu, ya Mas punya waktu 1 minggu, 5 hari kerja lah katakanlah. Untuk ya tadi tuh kayak Mas Diwo, mau nanya atasan, mau nanya istri, mau brainstorming sama siapapun ya Mas cuma waktu punya segitu. Sampai submit terakhir, terserah tuh mau beda 2 uni dengan yang aplikasi awal, atau masih sama itu kembalikan ke Masnya, kebutuhan preferensi seperti apa. Kalau in case aku sama Mas Diwo kan ternyata berubah gitu kan. Nah ya udah di submit terakhir itu setelah Uniday, kita pulang balik ke Jakarta, balik ke asal kerja kan karena PDT-nya selesai, kita harus submit 2 final option yang kita mau ambil. Nah itu pasti kalau berbeda ya udah tadi kayak case-nya Mas Jiwo ambil Macquarie berarti gitu kan dengan 1 uni lainnya. Nah itu kan di-apply setelah tadi ya 1 minggu setelah PDT. Nah disitulah baru mulai nanti uni itu akan meng-assess aplikasi Mas itu dari uni yang opsi pertama. Itu katakanlah misalnya 1 Macquarie, 2 UNSW, Unico ya. Jadi pertama ketika Mas tadi submit final, itu si Macquarie akan lebih awal meng-assess Mas dulu. Baik dari profiling semualah segala macamnya. Kalau Mas punya LOA,
LOE kan udah proses assessment kan. Kalau udah punya LOE berarti kan Mas sudah di-assess. Tinggal si Macquarie udah nih mau terima apa enggak. Biasanya sih diterima karena Scholars AS itu biasanya direbutin sama Uni. Gitu. Karena udah jelas fundingnya gitu, dan fundingnya dari internal. Kalau dari mereka kan perspektifnya dari internal gitu kan. Duitnya muter di Australia, jadi mereka akan berebutan. Makanya tadi Mas Dio bilang banyak lobby-lobby yang kadang menarik yang tidak bisa ditolak gitu kan. Contohnya kayak grant tambahan. Seperti itu. Nah, jadi ketika assessment awal, uni awal, ternyata uni awal misalnya cuma kondisional bisa ngasihnya karena mungkin IELTS-nya harus 7,5 katakanlah. Sedangkan Mas baru 7. Nah, itu nanti setelah PDT, Mas tuh dikasih IELTS lagi ya Mas Jiwo ya. Nah, itu di-encourage untuk bisa dapat 7,5. Kalau nggak bisa juga, berarti uni pertama akan gagal. Langsung turun ke uni kedua. Uni kedua katakanlah UNSW. Kalau Mas sudah syaratnya cuma 6,5, langsung dapat LOA. Nah, tadi apakah guna LOE itu? Ya tadi, assessment-nya tuh lebih cepat. Karena Mas cuma punya 1,5 bulan, khususnya PNS yang harus mengurus paspor biru, itu waktu yang sangat singkat. Sangat singkat gitu. Dan banyak yang harus diurusin gitu kan, apalagi membawa keluarga. Nah, jadi proses assessment 2 uni yang final tadi itu dilakukan dari uni pertama dulu. Kalau memang ada challenge kayak IELTS-nya belum sampai atau mungkin akreditasi mungkin, aku nggak tahu ya, itu kan balik lagi dari assessment uni, ternyata nggak cocok, akan turun ke pilihan uni kedua. Biasanya sih akan nyangkut di uni kedua, paling worst case-nya gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu takut gitu. Karena tadi ya, uni itu berebutan kita, karena kita udah fundingnya dari pemerintah Australia. Jadi ketika udah assessment 1 misalnya gagal, nggak cocok atau ada hal yang tidak match, akan langsung ke uni kedua. Nah, gunanya LOE adalah mempercepat itu semua. Just in case dalam case tadi ya, satunya Macquarie, duanya UNSW. Mas punya dua-duanya nih LOA. Ya udah, itu mungkin akan 2-3 hari mereka udah bisa jawab. Macquarie, maaf Mas, IELTS-nya kurang nih. Mas mau ngasih IELTS dukungan atau kita turunin nih ke uni kedua. Gitu, mereka akan nawarkan kok. Mereka akan komunikasi dari AI pun akan ngasih email gitu. Nih Mas masih kondisional nih, karena udah LOE kan. Mungkin LOE-nya kondisional, kurang IELTS-nya. Oh ya udah deh, saya nggak bisa IELTS dengan waktu singkat. Ya udah turun ke uni kedua. Udah ada LOE nih. Ya udah tinggal terima atau enggak aja gitu. Sebenarnya mempersingkat aja. Tapi tadi ya seperti di awal, AIS itu tidak mengharuskan teman-teman punya LOE. Tapi kalau teman-teman punya, itu sangat-sangat akan membantu setelah PDT itu sendiri. Gitu Mas, gimana? Apakah sudah cukup menjawab? Mungkin Mas Dio kalau mau menambahkan, silakan. Menambahkan sedikit saja karena udah komprehensif Mas Lutfi. Pada intinya semua prosedur pra keberangkatan itu bisa dibilang kita di-assist luar biasa dari pihak Australia Award Indonesia. Jadi mungkin kalau sekarang kita sedikit paranoid sedikit ya. Tapi ketika nanti kita sudah ongoing proses, semuanya akan dibimbing satu persatu, diingatkan. Jadi bisa dibilang nggak akan ada yang tertinggal. Itu yang berbeda. Dan kita dibantu, disupport full untuk pengurusan paspor dan lain-lainnya semuanya kita visa semuanya akan dibantu. Bahkan yang bawa keluarga juga nanti juga akan dibantu semua penyelesaiannya oleh LO dari Australia Award Indonesia. Jadi memang betul banyak yang sepertinya dipersiapkan, tapi nanti per tahap itu akan ada reminder dari pihak Australia Award Indonesia biar kita tidak parno dulu nih. Ini agak beda nih kalau Australia Award ini bedanya di situ. Kita benar-benar akan diurusin sedetail mungkin, semaksimal mungkin dari pihak Australia Award begitu. Oke, terima kasih Mas Jiwo, Mas Luka, Mas Lutfi, sorry. Cukup jelas jawabannya. Terima kasih banyak pertanyaannya. Thank you Kak Lutfi dan Kak Jiwo. Very interesting ya pertanyaan-pertanyaan di termin pertama. Dan nanti di akhir akan kami umumkan penanya terbaik yang ditentukan langsung oleh pemateri kita hari ini. Karena melihat antusias dari teman-teman Sobat Baca sangat luar biasa, Mika akan buka kembali termin kedua. Di sini sudah ada 3 orang yang raise hand. Kita mulai dari yang pertama, di sini ada Kak Rana Ulfa, boleh disampaikan pertanyaannya. Oke, selamat siang Kak Jiwo, Kak Lutfi, dan semuanya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, Terdengar, ya. Kak. Oke, ya. Terima kasih. Nah, izin bertanya, Kak. Jadi, kalau saya melihat beasiswa AS ini kan dia kan ada yang target dan non-target ya.
Nah, itu untuk yang target itu ada beberapa cabang ya, yaitu ada yang equity target group sama ada yang PNS. Ya, kalau kita kan maksudnya kalau Kemenq kan udah pasti dari PNS gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya nih saya termasuk orang yang juga masuk dalam cabang lain seperti misalnya yang tadi equity target. Misalnya saya datang dari provinsi tertentu, contohnya misalnya Lampung gitu ya, ataupun saya masuk ke dalam kategori yang women with caregiving responsibilities. Nah, itu sebenarnya ketika saya apply, itu lebih baik masuk ke cabang yang mana gitu? Apakah yang memang yang PNS atau yang equity group tadi atau misalnya sebenarnya bisa dua-duanya atau bagaimana? Itu sih pertanyaan saya. Terima kasih Kak Jiwo dan Kak Lutfi. Oke, thank you Kak Rana. Untuk pertanyaannya, kita bisa mulai bahas dari Kak Jiwo. Silakan Kak Jiwo. Ya, sepanjang pengetahuan saya ya, untuk target itu apakah bisa menggunakan lebih dari satu kategori? Sepanjang pengetahuan saya bisa, Mbak. Jadi teman saya yang di 2000 angkatan kemarin itu, dia masuk di target area juga di Lampung, terus dia juga PNS, dan dia juga ada suatu kondisi yang dimana itu juga termasuk target areanya dari AAS, dan itu bisa dimasukkan semua dan itu menambah mungkin ya akan menambah konsideran mereka untuk bisa mempertimbangkan untuk bisa diterima gitu sih, Mbak. Oke, baik. Thank you Kak Jiwo. Lanjut untuk informasi tambahan dari Kak Lutfi. Silakan Kak. Oke, seperti yang udah Mas Dio jawab ya, sebenarnya itu bisa banget, Mbak. Bisa dalam 2-3 kategori. Cuma seingatku, di aplikasi itu ada field-nya memang yang utama itu pilihnya mau target yang mana. Kalau PNS pasti GOI, karena memang diarahkannya ke sana. Tapi pendukungnya, mau tadi equity target, yang baik yang area, ataupun disadvantage women gitu ya, itu bisa banget. Tadi seperti Mas Dio harus dijelaskan. Tapi seingatku, itu ada satu field yang memang harus Mbak itu pilih utamanya prioritasnya apa. Seperti itu. Nah, itu harus diupdate sih, harus dicek karena kan itu 2023 ya Mas Iwo ya. Aku nggak tahu apakah ada perubahan atau apakah bisa dipilih semuanya, itu memang aku nggak tahu nih update-nya. Tapi pada waktu itu bisa banget. Gitu sih. Oke, jadi kesimpulannya tentu bisa ya Kak, tapi memang harus diprioritaskan mana yang akan dipilih. Oke, kita lanjut ke penanya kedua. Di sini sudah ada Kak Hibatul. Boleh silahkan di-unmute dan disampaikan pertanyaannya. Oh ya, oke Kak, makasih atas kesempatannya. Thank you banget buat Kak Jiwo dan Kak Lutfi sudah sharing nih dengan kita sehingga sangat informatif kita dapat berbagai macam insight untuk apply nanti. Saya ada 3 pertanyaan Kak. Yang pertama, tadi sudah dicek juga sih, saya kan lulusan D3 STAN dan S1 universitas. Dan kebetulan saya dulu di STAN itu punya dosen yang cukup capable dan luar biasa ya, karena dia juga lulusan S2 dan S3 di Australia. Dan saya pengen dapat rekomendasi dari yang bersangkutan. Apakah itu memungkinkan? Ataukah memang harus dari yang dosen S1? Itu yang pertama. Jadi surat rekomendasi 2 tadi ya, rekomendasi akademik sama rekomendasi yang profesional. Nah, yang akademik apakah bisa dari yang dosen STAN? Itu pertama. Kemudian yang kedua, untuk kuota per tahunnya biasanya AS ada berapa ya? Kalau di pengalaman kakak, awardingnya itu ada berapa orang dan pendaftarnya ada berapa? Jadi kita bisa pengen dapat insight berapa persen sih tingkat penerimaannya. Kemudian yang ketiga, dan ini mungkin pertanyaan banyak teman-teman ya, di formulirnya itu kan banyak hal yang diisi ya. Salah satunya terkait dengan pengabdian masyarakat, keanggotaan organisasi, sama jaringan dan kualitas kepemimpinan. Nah, di pengalamannya Mas Giwo sama Mas Sulfi, boleh nggak di-share apa sih yang dijawab dari pertanyaan tersebut dan bagaimana menghadapinya saat interview nanti. Demikian izin 3 pertanyaan. Oke, terima Thank kasih you. Kak Hibatul. Jadi tadi ada 3 pertanyaan, Kak Lutfi dan Kak Jiwo. Yang pertama terkait surat rekomendasi, kemudian yang kedua terkait kuota, dan yang ketiga terkait bagaimana menjawab pertanyaan di interview berkaitan dengan pengabdian. Boleh silakan dari Kak Lutfi disampaikan penjelasannya?
Oke, terima kasih Mas. Pertanyaan ini sangat komprehensif sekali ya, menarik juga. Jadi untuk rekomendasi, kalau rekomendasi atasan langsung biasanya itu yang akan biasanya concern-nya itu lebih ke jurusan. Kalau akademik itu biasanya mengakui bahwa bagaimana sih kegigihan ketika Mas waktu kuliah atau menjadi student ibaratnya gitu. Nah, kalau ditanya apakah harus D3 atau S1, menurut saya pribadi minta keduanya. Semakin banyak itu akan semakin legit dan semakin valid bahwa Mas itu memang direkomendasikan banyak orang gitu. Ketika kita direkomendasikan banyak orang, berarti kan kita valid. Ide yang kita bawa ternyata bukan self claim. Orang-orang yang rekomend kita kan berarti secara tidak langsung menyetujui, mengkonfirmasi bahwa oke, emang layak ini disekolahin karena dia isu yang dibawa itu memang tepat sasaran. Jadi kalau tanya apakah harus D3 STAN-nya atau S1-nya yang lebih relevan, menurutku minta aja keduanya. Begitupun nominating agency untuk PNS. Mau minta lebih dari satu pun itu apakah possible? Itu possible. Di field-nya, ini balik lagi waktu kami mendaftar ya, di field-nya memang setiap form itu hanya satu. Tapi nanti ada field itu supporting atau other documents. Nah, kalau yang tadi ada 2 segala macam itu dimasukinnya di field yang itu, di form-nya di situ. Jadi kalau ditanya mau yang D1, D3 atau S1, menurutku sih minta keduanya karena kita tidak pernah tahu di assess-nya dalam hal apa. Kan tergantung juga tadi apakah pada saat seleksi AS-nya mungkin Mas lolos karena rekomendasinya oke. Tapi pas dari Uninya setelah PDT, wah majornya kayaknya wah D3-nya kan nggak relevan nih gitu kan. Apakah apa? Nah, itu kan nanti dilihat dari rekomendasinya itu. Nanti apakah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Uni ibaratnya secara tidak langsung. Nah, itu akan menjadi tadi ya bukti pendukung. Mas udah lolos AS, belum tentu lolos Uni yang Mas apply. Bisa tadi kan ada 1, ada 2 gitu kan. Mas mungkin yang satunya nggak lolos, jadinya kedua. Itu kan akan jadi pertimbangan mereka. Nah, dokumen-dokumen itu yang akan menjadi penentu. Gitu sih Mas, kalau perihal rekomendasi ya, baik atasan langsung atau akademik. Kalau menurut saya pribadi, bisa minta banyak lebih dari 1, silahkan saja. Karena itu tadi ya, melegitimate bahwa Mas itu memang ternyata ya tadi direkomendasikan banyak orang dan itu menandakan bahwa Mas valid, isu yang dibawa juga valid. Itu yang pertanyaan pertama. Kedua untuk kuota. Nah, untung kita punya database ya pada waktu itu ya Mas Jiwo ya. Jadi pada waktu cohort kami itu ada 296 awardee. Nah, itu sudah termasuk master dan PhD. PhD-nya itu kalau nggak salah 17. Kalau nggak salah ya. Aku harus cek data, tapi kurang lebih sekitar segitulah. Sisanya master, 17 orang itu PhD. Nah, kalau apply-nya berapa, aku jujur lupa. Tapi nggak usah khawatir, nanti tim AAI sebelum teman-teman itu interview, itu ada briefing ya, Mas Jiwo ya. Nah, briefing itu akan dikasih tahu semua, dari berapa area, dari berapa applicants, itu akan dikasih tahu semua. AAI itu selaku ini ya, selaku operasionalnya AS, itu akan sangat transparan. Jadi applicants-nya berapa, rasio, kan teman-teman mau interview nih, rasionya udah 50-50, itu akan ditransparansiin sama mereka semua. Teman-teman nggak akan kayak, semua pertanyaan akan terjawab gitu loh, tenang aja gitu. Jadi kalau misalnya masalah kuota, setauku makin ke sini semakin banyak. Karena kalau compare kan dulu COVID, itu bahkan cuma 50-60 awardee aja. Terus makin tahun tuh makin naik. Apalagi jalurnya itu sekarang kan makin banyak kan. AS itu ada AS yang reguler nih, yang kayak sekarang Februari sampai April. Sebelumnya kan ada AS ASEAN, ada AS G20, ada juga LPDP AS gitu kan. Jadi secara kuota sebenarnya lebih banyak. Dan mereka tidak menentukan kayak, oh GOI itu sekian, equity target yang area itu sekian, non-target itu sebenarnya nggak ada. Karena balik lagi dari segi kapabilitas dan profiling applicants itu sendiri gitu loh. Bisa aja ya satu kategori sangat sedikit, tapi yang lainnya lebih banyak mendominasi, itu bisa sangat banyak sekali. Itu nanti akan dijelaskan kok sama AI di briefingnya ketika teman-teman udah jadi shortlisted untuk ke interview. Dan nanti juga ada dikasih tahu tuh, oke teman-teman lolos tapi harus ngikutin IELTS ya, atau teman-teman lolos langsung interview, itu akan dikasih tahu kok. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, itu semua akan informasi akan transparan dari AI. Itu untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga untuk kontribusi. Nah, ini yang menarik. Jadi kan pasti ada tuh di field atau formnya itu kayak apakah ada achievement, apakah ada organisasi yang diikuti, ataukah ada lembaga atau apa yang berakreditasi, berafiliasi. Itu sebenarnya jadi salah satu bukti atau jaminan bahwa ketika teman-teman bisa mengisi form tersebut,
at least ketika kembali ada tempat wadah yang bisa teman-teman pakai untuk berkontribusi. Balik lagi itu hanya sebagai jaminan. Tapi ya itu hanya jaminan. Apakah itu akan menjamin lolos atau enggak? Ya balik lagi tergantung isu yang dibawa, uni yang diambil, dan major yang dipilih. Seperti itu. Mungkin segitu aja jawaban dariku. Mungkin Mas Jiwo mau menambahkan. Terima kasih. Semoga menjawab ya. Cukup Mas Lutfi, udah lengkap. Oke, thank you Kak Lutfi dan Kak Jiwo. Very comprehensive explanation ya. Tadi sudah dijawab semua oleh Kak Lutfi. Baik, kita beralih ke penanya ketiga sekaligus penanya terakhir untuk sesi siang hari ini. Sebelum nanti akan ditentukan siapakah yang menjadi penanya terbaik. Kami silakan kepada Kak Andi, silakan. Baik, terima kasih Mbak. Suara saya terdengar ya? Oke. Sebelumnya saya terima kasih banyak nih kepada Mas Lutfi sama Mas Jiwo untuk materi ini yang memang luar biasa komprehensif juga ya. Nah, mungkin gini ya. Yang pertama mungkin ke Mas Lutfi dulu kali ya. Jadi jujur, gini Mas, saya ada sedikit keresahan ya terkait jurusan yang akan diambil gitu kan. Mungkin kalau misalkan Mas Lutfi kan S1-nya DKV dan S2-nya juga Master of Design gitu, dan kerjaan sehari-harinya gitu kan as profesional di Kemenq di komunikasi gitu kan, dan kayaknya kan sama nih seperti saya nih. 10 tahun terakhir saya kerja memang di Humas ya, di DJPPR gitu kan. Jadi memang portofolio, skill, dan pengalamannya, experience itu lebih banyak di situ gitu. Cuman memang honestly S2 ini kayaknya pengen ngambil di luar rumpun komunikasi gitu. Let's say lah pengen ngambil rumpun ekonomi atau finance gitu. Karena kan memang di DJPPR sendiri kan lebih dekat gitu kan dengan pelaku pasar, market, investor, dan seperti itu di bidang itu gitu, di rumpun itu. Nah, kira-kira mungkin berdasarkan pengalaman saat interview atau misalkan insight dari award yang lain gitu kan, case kayak gini AES itu kira-kira perspektifnya seperti apa ya kira-kira? Kalau misalkan sekiranya mungkin aku pengen coba banting setir gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua ke Mas Jiwo, jujur Mas, sebenarnya targetku juga pengen ke Macquarie, pengen ambil double master gitu kan. Jadi memang selama ini kebetulan belum nemu nih teman atau kenalan yang kuliah di sana gitu. Jadi pengen nanya-nanya, aku belum dapat insight sama sekali gitu. Nah, untuk double master di Macquarie itu dari porsi apa ya, beban perkuliahannya atau misalkan frekuensinya itu apakah sama dengan yang reguler gitu? Karena kan memang ini kan ada 2 bidang gitu kan, di-combine dijadikan satu gitu. Mungkin secara timeline saya udah cek di websitenya kan sama ya, selesainya kan 2 tahun gitu kan. Tapi mungkin apakah nanti akan lebih dipadetin lagi atau ya udah kayak reguler kayak gimana gitu sih? Bebannya kira-kira seperti apa untuk kuliah di Macquarie itu yang double master itu? Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak. Oke, baik. Thank you, Kak Andi. Untuk pertanyaan pertama, langsung spesifik ya, ditujukan ke Kak Lutfi, terkait pindah lini disiplin ilmu yang akan dipilih nanti nih, Kak. Boleh silakan, Kak Lutfi. Oke, terima kasih Mas. Ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan ya, kayak apakah jurusannya boleh switch dari background gitu. Sebenarnya kalau kita balik ke Australia Awards itu sendiri ya, dia kan punya field of study atau fokus area yang Mas bisa pilih atau teman-teman sobat baca bisa pilih. Nah, sebenarnya selama itu bisa mencakup di field of study itu dan bisa dikasih reasoning yang clear, itu bisa. Itu jawaban pertama ya. Jawaban yang selanjutnya adalah ketika misalnya kita punya background yang sangat berbeda dengan master yang kita mau lakukan. Loh, justru itu kita mengambil master, kita jadi bisa mengextend kapabilitas kita. Jadi kalau mau switch karir atau switch industri itu bisa gitu kan. Kalau di PNS mungkin switch to C ya atau switch unit gitu kan. Itu sebenarnya bisa banget. Cuma ya tadi ketika memang mau switch, kan tadi ditanyakan tuh misalkan pekerjaan di mana, ada lembaga apa, punya achievement apa atau seperti apa. Itulah yang harus Mas lebih tonjolkan karena memang mau switch karir atau memang future plan yang Mas planning, oke, ini emang manpower-nya nggak ada di tadi ekonomik atau di di lebih ke public policy-nya atau segala macam, ya udah dikasih aja reasoning-nya seperti apa. Dan kalau misal ditanya, oke kan kalau relevan selaras kayak jujur kayak saya pribadi tadi seperti yang
Mas bilang kan, oh ini relevan dari S1-nya sampai S2-nya relevan, pekerjaannya juga relevan. Mungkin pantas lah lolos karena relevan. Nggak gitu juga kok. Jadi kami juga banyak teman-teman PNS. Contohnya kayak kita mungkin kalau boleh sharing, ada banyak teman-teman dari BMKG ya Mas Diwo ya. Di sini kan nggak ada S1 yang tentang climate science gitu lah. Tapi mereka bisa switch karena mereka kontribusinya di BMKG gitu. Dan mereka ngambil jurusan climate science gitu. Dan selama mereka bisa kasih reasoning itu, mereka lolos, mereka bareng kita kok. Mereka ada yang di mana ya Mas ya? Ada yang di Victoria, ada juga yang di Sydney kalau nggak salah, tentang climate science itu sendiri gitu. Maksudnya kan jurusan itu tidak familiar di Indonesia gitu. Tapi karena tadi ya, karena di AS itu tidak mengecilkan atau mendominasikan satu jurusan atau satu keilmuan karena mereka inklusif, bahkan jurusan-jurusan yang tidak familiar di Indonesia pun mereka masih bisa punya kesempatan lolos. Jadi ini bukan perihal kalau mau switch karir bisa apa enggak. Selama tadi urgent-nya ada, memang urgent, memang relevan dengan pekerjaannya atau mungkin salah satu aja pekerjaannya atau background-nya itu boleh salah satu doang karena mau switch karir, itu bisa banget. Dan itu udah terjadi banyak ke scholars-scholars yang cohort kita gitu, apalagi cohort yang baru. Itu field of study-nya lebih banyak gitu. Bahkan kalau boleh jujur, pada waktu itu field of study yang aku ambil adalah public reform. Reformasi ya pemerintahan gitu kan. Sedangkan setelah aku dan Mas Diwo lolos di 2024 itu ada field of study baru yaitu tentang misinformasi dan disinformasi, di mana sebenarnya kalau pada saat itu ada, aku akan ambil fokus area itu gitu loh. Karena memang sebenarnya agak mau switch ke arah sana gitu kan. Tapi ternyata kan nggak ada, tapi pas di 2024 ada. Jadi balik lagi, coba direlevansikan dengan focus of field of study yang ditawarkan AS tahun ini, kalau mau apply tahun ini. Lalu ya udah tadi dikasih reasoningnya bahwa ini adalah isu yang urgent, ini adalah isu yang memang harus segera di-solve sesegera mungkin karena impact-nya bisa akan lebih besar di kemudian hari, seperti itu. Jadi seharusnya kalaupun ini untuk switch karir itu sangat memungkinkan. Balik lagi tergantung Masnya bagaimana mengconvince bahwa ya udah emang ini urgent, memang makanya butuh orang-orang seperti saya atau seperti Mas untuk segera disekolahkan karena memang tadi isu yang dibawa itu sangat relevan dan sangat urgent. Jadi balik lagi bisa nggak sih switch karir, bisa nggak sih apa yang kita kerjakan selama ini tapi kita mau beda, itu bisa banget. Bisa banget karena tadi AS itu sifatnya inklusif, tidak mendewakan atau mengecilkan salah satu ilmu doang. Jadi balik lagi bukan ilmunya tapi reasoning Masnya. Itu yang lebih menurutku lebih berpengaruh dalam proses untuk masuk ke tahap berikutnya. Mungkin itu aja jawabanku. Mungkin semoga bisa menjawab ya Mas. Nanti kalau kurang kita bisa ngobrol di luar acara ini. Mas Diwo silakan. Ya Mas, untuk pertanyaan kedua, double degree itu sebetulnya sifatnya normal aja Mas ya, seperti perkuliahan biasa. Jadi itu adalah keputusan kita untuk mengambil salah satunya dulu dalam tahun pertama, lalu tahun kedua di degree yang kedua, itu terserah kita. Atau mau langsung di-mix dari sejak awal, itu juga terserah kita. Jadi kalau saya kemarin, saya dari awal langsung nge-mix Mas. Jadi saya yang berbau pendahuluan itu saya kumpulin dulu semuanya. Jadi pendahuluan untuk yang hukumnya, pendahuluan untuk S2 intelijennya saya ambil duluan dan itu sangat possible. Apakah padat sekali? Saya kuliah maksimal 3 hari dalam seminggu ya Mas. Pernah satu semester kuliahnya cuma 2 hari. Jadi masih punya 3 hari kerja yang kosong, bisa dibuat aktivitas yang lain dan weekend juga masih ada. Jadi so far sih untuk masalah mental health juga terjaga Mas di sana karena begitu kita ada sedikit isu masalah pressure di psikis kita, itu dibuka student student well-being ya, student well-being ya Mas ya. Jadi seperti tempat untuk kita curhat dan itu ada konselor ya, dari psikiater maupun psikologi itu bisa ke sana supaya kita bisa mencurahkan permasalahan kita terkait pressure dari akademik dan lain-lain dan kehidupan yang lain itu bisa di sana Mas. Jadi semuanya aman Mas, tenang Mas. Oke, terima kasih banyak Kak Lutfi dan Kak Jiwo untuk penjelasan ya. Pertanyaan yang terakhir, sangat informatif. Semoga Kak Andi sudah menemukan jawabannya ya. Baik Sobat Baca, selesailah sudah. Kita sudah
mendengarkan tadi penjelasan materi dari Kak Lutfi dan juga Kak Jiwo. Kemudian dilanjutkan dengan sesi Q&A dan luar biasa sekali antusias dari seluruh sobat baca yang bergabung siang hari ini. Dan setelah ini, Mika akan berikan waktu untuk Kak Lutfi dan Kak Jiwo berdiskusi menentukan siapakah penanya terbaik untuk sesi siang hari ini. Sembari Mika mengingatkan untuk seluruh sobat baca yang telah bergabung, jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran yang akan dibagikan oleh panitia di bagian kolom chat. Dan juga untuk sobat baca yang tertarik untuk turut berkontribusi dalam meningkatkan literasi, tentu sobat baca bisa melihat informasi program donasi buku nanti akan dibagikan oleh panitia di kolom chat Microsoft Teams. Oke, Sobat Baca, menjawab pertanyaan dari Sobat Baca terkait layanan Kemenq Library yang sedang melakukan maintenance, untuk saat ini aplikasi perpustakaan digital Kemenq Library sudah bisa diakses kembali, namun memang masih ada beberapa kendala untuk login. Silakan Sobat Baca update atau mungkin bisa install aplikasi untuk mencoba login ulang secara berkala. Tentu maintenance ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada Sobat Baca. Baik, berikutnya Mika juga akan menyampaikan bahwa sesi Ngobras ini merupakan salah satu bagian acara rutin dari Kemenq Library. Tentu masih banyak sekali acara-acara lain yang bermanfaat dan inspiratif, jadi Sobat Baca jangan sampai ketinggalan informasinya dengan terus mengikuti unggahan Instagram resmi Kemenq Library, karena akan ada banyak sekali kegiatan seru, diskusi inspiratif, dan tentunya berbagai macam program literasi lainnya. Oke, untuk Kak Jiwa dan Kak Lutfi, apakah sudah menemukan siapakah kandidat yang akan menjadi pemenang penanya terbaik? Oke, gimana Kak Lutfi dan Kak Jiwa? Mas Jiwo dulu boleh? Aku masih bingung nih mau pilih yang mana. Pertanyaannya berbobot semua soalnya, Mas Lutfi. Kalau gitu ini Mas Lutfi. Ini harus cuman satu ya Mbak Mika ya? Iya, betul sekali. Dari sekian banyak Aduh. pertanyaan baik, kita harus pilih yang terbaik, Kak Jiwa. Oh gitu. Karena sebenarnya kalau saya mewakili keluarga, pertanyaan tentang keluarga yang terbaik sih Mbak. Tapi karena ini posisinya adalah terkait strategi lolos beasiswa yang lebih umum, nah saya serahkan kepada Mas Lutfi untuk memutuskan siapa yang terbaik di sesi ini, Mas Lutfi. Oke, ini persaingan sangat ketat ya. Jadi Kak Jiwo dan juga Kak Lutfi pun kebingungan menjawab siapakah penanya terbaik. Oke, silakan Kak Lutfi. Oke, terima kasih Mas Jiwo, karena Mas Jiwo tadi sudah nge-spill siapa yang dia preferensinya Mas Jiwo, jadi aku pilih sama dengan apa yang preferensi Mas Jiwo, yang nanya tentang keluarga aja. Karena itu memang persiapannya lebih banyak dan lebih butuh tadi ya, planning yang cukup panjang sebelumnya sebelum menjadi scholars AS itu sendiri. Gitu aja mungkin. Terima kasih. Oke, mungkin boleh lebih spesifik disebutkan namanya siapa Kak Jiwo dan Kak Lutfi untuk segera kita umumkan. Gini Mbak Mika, sejujurnya saya agak lupa penanya pertama Mbak Mika. Oke, kalau begitu nanti untuk pemenang akan kami umumkan di Instagram Kemenq Library. Jadi silahkan Sobat Baca terus pantau Instagram @kemenqlibrary. Jangan lupa follow dan aktifkan notifikasi supaya nanti bisa tahu siapa kategori penanya terbaik di sesi siang hari ini. Oke, terima kasih banyak Kak Jiwo dan juga Kak Lutfi sudah berkenan berbagi dengan kita semua. Semoga setiap apa yang telah disampaikan itu bisa menjadi pencerahan ya buat teman-teman semuanya. Lebih ada gambaran dan bisa memudahkan teman-teman sobat baca semua untuk nantinya juga menyusul studi ke luar negeri. Dari pertemuan singkat kita siang hari ini, kita belajar satu hal penting. Bahwa mimpi untuk melanjutkan studi ke luar negeri itu bukan hanya milik segelintir orang. Ia milik siapa saja yang berani mencoba, berani belajar, dan tidak berhenti berusaha. Karena seringkali yang membedakan antara mimpi dan kenyataan itu adalah keberanian untuk memulai. Izinkan saya menutup acara siang hari ini dengan pantun. Sobat Baca boleh dibantu dijawab cakep. Pergi ke taman memetik melati. Cakep.
melati putih harum baunya. Terima kasih atas Pastinya. kebersamaan hari ini. Semoga mimpi besar segera menemukan jalannya. Akhir kata, saya Mika Zumratun selaku pewara acara siang hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih banyak Kak Lutfi dan Kak Jiwo. Terima kasih Mbak Mika, Mas Terima Lutfi, dan teman-teman kasih. sobat baca semuanya. Izin live. Siap, terima Good kasih luck buat Kak. aplikasinya.